Kakak, kamu harus mendukungku. Pemimpin Phoenix Surgawi wanita jalang itu, aku baru saja memperkosa seorang siswi dan dia mengebiriku. Kakak, aku bukan laki-laki lagi. Itu keterlaluan. Kita semua dalam permainan yang sama. Kepala Phoenix Surgawi, tahu betul kamu adalah adikku. Dia tetap mengejarmu, ini berarti dia tidak menganggapku. Felix, sang pembunuh dewa, di matanya. 8 pembunuh, dengarkan perintahku. Segera, dengan segala cara. Temukan lokasi wanita jalang itu, Phoenix Surgawi, aku akan pastikan dia mati. Ya pemimpin. Ku dengar kalian mencariku. Phoenix Surgawi? Itu dia. Cepat, suruh seseorang menangkap wanita jalang itu. Aku ingin melihat kau dan anak buahmu menyiksanya sampai tak berbentuk, tepat di depanku. Kakak, aku ingin dia. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, siapa yang akan percaya bahwa pemimpin Phoenix Surgawi, pembunuh kejam, adalah kecantikan yang begitu lembut? Aku hanya membunuh orang yang pantas mendapatkannya. Felix, kau dan adikmu telah memperkosa dan menjarah di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, khususnya memangsa kami, orang Tionghoa perantauan. Hari ini adalah hari terakhirmu. Phoenix Surgawi, kau datang ke sini sendirian dan kau bilang hari ini aku yang mati. Kau pikir anak buahku hanya pajangan? Atau kau pikir kau dewa? Mati. Bunuh dia. Phoenix Surgawi, keluarlah jika kau punya nyali, keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Di sana. Kakak di sana. Kakak dapat dia. Tidak mungkin. Maaf. Jangan bunuh aku. Tebak kenapa aku tidak membunuhmu sebelumnya? Untuk menemukan kakak laki-lakiku untukku. Lala. Kamu benar. Monster. Hadiahmu pergi ke neraka. Kepala. Halo. Nona, apakah itu kau? Ya Pak Budi, ada apa? Akhirnya aku berhasil menghubungimu. Tuan, beliau meninggal dunia kemarin pagi. Tuan meninggalkan wasiat. Semua sahamnya diberikan kepadamu. Kami sedang mengadakan pemakaman Tuan besok. Tolong segera kembali, Nona Citra. Oke. Aku akan segera kembali. Leo, pesankan aku penerbangan paling awal untuk pulang. Ya, kepala. Setelah kita kembali, panggil aku Nona. Iya, Nona. Itu palsu, pasti palsu. Bagaimana mungkin ayahku meninggalkan semua saham kepada seorang wanita bernama Citra? Siapa sih Citra ini? Tuan muda Nona Citra adalah putri angkat dari tahun lalu. Dia sudah di luar negeri selama ini. Apa-apaan angkat itu? Menurutku itu hanya anak haram ayahku dari luar. Bagus, pengabdian ibuku sia-sia. Tuan muda, bagaimana kau bisa bicara tentang Tuan seperti itu? Kak, cara ayah mengatur saham pasti ada alasannya. Sebagai anak-anaknya, kita harus mematuhi. Mematuhi? Aku satu-satunya putra dalam keluarga. Semua saham harus milikku. Enyah dari sini. Hei Eko, apa yang kau lakukan? Mundur, dasar bajingan tua. Jadi kau punya anak haram di luar ya?
Nona Citra, akhirnya kau datang. Ayah, aku telah menjadi anak yang buruk. Aku kembali untuk melihatmu. Jadi kau yang ayahku sembunyikan di luar anak haram itu Citra, kan? Kak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bukan urusanmu. Jangan campur tangan. Kau tidak diterima di sini. Enyah sekarang juga. Dasar anak haram tak bernama. Apa kau tidak dengar saat aku bicara? Tuan telah mempercayakan semua beban keluarga kepada Nona Citra. Jika dia tidak bisa menangani konflik kecil seperti ini, maka aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan wasiat kedua Tuan. Di depan ruang peringatan, Ayah. Aku tidak mau masalah lagi. Sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Mengerti? Hei! Kau mau cari masalah denganku? Kau hanya orang tak berarti. Aku bilang begitu. Apa yang akan kau lakukan? Dasar bajingan, berani kau memukulku? Pukul bajingan ini sampai mati. Kak, apa yang kamu lakukan? Suruh mereka berhenti. Pergi. Bagaimana bisa Nona Citra begitu gegabah? Aku harus turun tangan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, aku sudah liar sejak aku masih kecil. Aku punya temperamen buruk. Kalau aku dengar kamu mengucapkan kata bajingan sekali lagi, aku akan potong lidahmu juga. Kau menang. Baik. Aku bilang, Bapak suka sama kamu, jadi aku akan tinggalkan kedua putrimu di sini untuk mengantarnya. Tuan muda, Tuan muda. Ayah, aku sudah menjadi anak yang buruk. Aku pulang terlalu lambat. Anak, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Tidak bisa menemukan ibu dan ayahmu? Pak Budi, anak ini mengalami hipotermia. Sudah terlambat untuk membawa dia ke rumah sakit. Cepat bawa dia ke Tuan Wira. Baik, Pak. Ada apa? Kenapa, Paman? Tidak perlu minta maaf. Kamu fokus saja untuk pulih. Itu yang terpenting. Waktu yang tepat. Kemeja ini sudah terlalu lama dipakai. Waktunya ganti yang baru. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu. Kenapa dia belum datang? Citra, kemarilah, Citra kecilku. Citra, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah membicarakannya dengan Ayu dan kami resmi mengadopsimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi ayahmu, oke? Saya tak. Aku punya ayah sekarang. Aku punya ayah sekarang. Jadi ayo, biarkan aku mendengar kamu panggil ayah. Ayah. Anak baik, ayo pergi. Kita pulang. Ayo pulang. Pulang! Halo, Ya? Guru, dia harus tinggal di sisiku, itu yang terbaik. guru, saya kurang mengerti. Citra ditakdirkan menjadi orang yang luar biasa. Dia berlatih bersamaku dan nanti bisa menyelamatkan keluargamu. Jika tidak, saya khawatir Khawatir akan apa? keluargamu akan hancur. Ya, Ayah, jangan cemberut. Aku akan ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Bukan berarti aku tidak akan kembali. Citra, kapanpun, selama kamu ingin kembali, ini akan selalu menjadi rumahmu, tempat ayah. Kau tahu? Ya, aku tahu.
Ayah, guru mengatakan kepadaku, keluarga Citra ditakdirkan hancur. Aku harus pergi ke luar negeri untuk berlatih dengan pasukan naga salju. Baru setelah itu aku bisa kembali dan menyelamatkan ayah dan keluarga Citra. Tunggulah aku. Ayah, tunggulah aku. Jaga diri, ayah. Ayah. Aku anak yang durhaka. Aku kembali terlalu lambat. Kudengar paman kedua memiliki anak haram di luar sana. Sekarang dia akhirnya kembali? Hei Tuan Muda Arif, apa yang kau lakukan? Pergi, kau pikir kau siapa berani bicara? Baiklah, kita lihat bagaimana Nona Citra menangani ini. Ketakutan terbesar guru sebelum beliau meninggal adalah cabang ketiga keluarga. Arif, jika kau datang untuk memberi hormat kepada ayahku, kau dipersilakan. Tapi jika kau datang untuk membuat masalah, aku minta kau pergi sekarang. Oh, sepupuku yang tak berguna punya yang mendukungnya dan jadi berani bicara seperti itu padaku. Kau? Keluar. Memukul adikku di depanku, kau mau mati? Jadi kau wanita yang dibesarkan paman keduaku? Aku sungguh tidak bisa menebak bagaimana sikap paman keduaku biasanya. Seorang pria sejati. Aku tidak pernah menyangka dia akan memiliki anak di luar. Leo. Kamu. Jika kamu berani naik ke sini, akan kupatahkan lehernya. Jangan mendekat. Mundur. Sekarang kita bisa bicara baik-baik. Persetan. Berani melakukan ini padaku, aku peringatkan kamu. Peringatan? Peringatan apa? Aku memperingatkan. Peringatanmu terlalu lemah. Aku tidak dengar. Bicaralah lebih keras. Baiklah, Citra, hari ini aku rugi. Ini pertemuan pertama kita. Kamu mungkin tidak kenal aku, tapi itu hanya pelajaran kecil. Ingat, jaga mulutmu di depanku mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan. Baik, kamu menang. Ayo bicara soal bisnis. Ini 100 juta. Asal kamu tanda tangani ini perjanjian pengalihan saham, cek ini jadi milikmu. Kamu masih tidur? Saham yang ayahku berikan nilainya 10 miliar. Kamu mau membelinya hanya dengan 100 juta? Adik, jangan ditandatangani. Benar, saham yang ditinggalkan ayahmu memang bernilai ratusan miliar. Tapi Citra, apakah kamu akan hidup untuk menikmatinya? Apa maksudmu? Keluarga Citra itu besar. Mereka terkait dengan kepentingan dari kedua sisi hukum. Hanya seorang anak haram tanpa nama dan status mengandalkan satu bodyguard tangguh. Sanggupkah kamu mengambil semua kekayaan itu? Bukankah itu konyol? Ambil saja 100 juta itu, hidupmu akan terjamin. Jika kamu tidak tanda tangan, Bagaimana jika tidak? jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya. Bahkan mungkin kehilangan nyawa. Pada akhirnya kamu tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Sudah kukatakan. Begitu? Kita lihat aja nanti. Citra, aku tidak percaya kau tidak tahu terima kasih. Dengar ya, ini mungkin satu-satunya kesempatanmu dalam hidup ini untuk mengubah segalanya. Kau benar-benar tidak mengenalku. Di dunia ini, akulah yang memberi kesempatan pada orang lain. Hari ini, ku beri kau satu nasihat. Tunduk saja lain kali saat kau melihatku. Dan jangan pernah coba-coba menantangku. Kalau tidak, saat kau mati, kau akan menyesal terlambat. Masih membantah? Baik, kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti. Keluar. Baik, kau tunggu saja. Tunggu saja. Kalau aku tidak membuatmu berlutut dan menyerahkan saham sambil berlutut, kami cabang ketiga keluarga tidak akan menyandang nama keluarga Citra lagi. Sial. Nona Citra, cabang pertama dan ketiga itu kejam. Kekuasaan mereka sangat rumit. Jangan meremehkan mereka. Jangan khawatir. Bagiku, mereka bahkan bukan badut. Juga, Tuan Muda tertua adalah satu-satunya putra dalam keluarga. Jika dia tidak datang memberi penghormatan terakhir, ini tidak bisa. Aku akan membawanya ke sini. Kenapa aula pemakaman ini begitu sunyi dan kosong?
Aku ingat ayah suka keramaian waktu masih hidup. Teman, keluarga, dan anggota dewan perusahaan. Kenapa mereka belum datang memberi penghormatan? Kakak laki-laki ayah dan paman ketiga selalu bertengkar dengan beliau waktu hidup. Sekarang ayah sudah tiada. Paman ketiga sudah menyebarkan kabar bahwa jika ada yang datang melayat, mereka adalah musuhnya. Jadi, Itu keterlaluan, cabang utama dan cabang ketiga. Dulu hanya petani di kampung. Ayah yang menjadi kaya, membawa mereka ke kota, dan memberi mereka uang, rumah, dan ekuitas. Dia bahkan membimbing mereka. Dan sekarang, tepat sekali. Ayah peduli pada keluarga saat masih hidup. Siapa sangka mereka tidak tahu terima kasih. Cabang pertama dan ketiga kali ini sudah keterlaluan. Mereka waspada saat Tuan masih hidup. Sekarang putra sulung sangat mengecewakan. Dan Nona Kirana seorang wanita, jadi mereka jadi semakin berani. bagus sekali Pak Budi. Mundurkan pemakaman ayah menjadi 3 hari dari sekarang. Juga, sebarkan kabar bahwa saya, sebagai pemegang saham utama, akan mengadakan rapat dewan direksi. Kakak, mungkin sebaiknya tidak usah. Para direktur tidak akan setuju. Ya, Nona Citra, sekarang semua pemegang saham hanya mendengarkan kedua cabang itu. Tidak masalah, sampaikan saja. Jika mereka tidak datang, saya akan mentransfer semua saham saya kepada karyawan. Hei Nona Citra. Cabang pertama dan ketiga bertekad untuk mendapatkan ekuitas Anda. Setelah Anda menyerahkan ekuitas kepada semua karyawan, betapapun kuatnya mereka, mereka tidak akan bisa membalikan keadaan. Nona Citra, itu langkah yang cemerlang. Kakak kedua, ayo pergi. Mau kemana? Mencari Eko. Adik, apakah Anda benar-benar diadopsi oleh ayah? Jika ayah tidak menyelamatkanku dan membawaku kembali ke kuil dulu, aku akan mati kedinginan di jalan. Bagus, aku tahu dia bukan tipe orang yang suka main-main. Nona kedua, Nona Citra, kita sampai. Teman-teman, ayo bersemangat. Bersulang Tuan Eko. Semua kecuali Eko keluar. Siapa mereka? Kami akan melakukan apa yang kami mau. Apa urusanmu? Tanganku. Hei, kalian? Keluar. Pergi! Citra, kamu hanya mengandalkan pengawal yang tangguh kan? Apa yang kamu sombongkan? Tunggu sampai besok, aku akan dapatkan 2 bodyguard yang lebih tangguh. Nanti lihat apakah kamu masih bisa bersikap tangguh. Jadi sekarang ayah sudah meninggal, kamu pikir akulah yang kamu kejar? Kamu pikir ayah meninggalkan saham untukmu agar kamu bisa mewarisi kekayaan keluarga? Apa maksudmu? Dasar bodoh, tidak bisa membaca situasi, masih mau berebut saham. Cukup, jangan bicarakan ini padaku. Aku bilang sama kamu, di mana aku nongkrong itu kebebasanku. Jika kamu ingin aku kembali untuk hadir di saat-saat terakhir ayah, tidak mau. Kecuali kamu serahkan semua saham padaku, kalau tidak... Persetan, saham tidak mungkin. Pikirkan baik-baik, kamu adalah cucu tertua di keluarga ini. Kenapa ayah meninggalkan semua saham kepadaku? Karena dia buta dan berat sebelah. Salah, itu karena dia tahu kamu terlalu tidak berguna. Apa aku tidak berguna? Beraninya kamu menyebutku tidak berguna? Kamu bukan hanya tidak berguna, tapi benar-benar sampah. Jika kamu tidak berguna, bagaimana bisa istri pertama dan ketiga mungkin begitu lancang? Diam, siapa kamu menyebutku tidak berguna? Baiklah Eko, mari selesaikan ini dengan kemampuan. Pilih keahlian terbaikmu dan bertanding denganku. Apapun itu, jika kamu menang, aku akan memberikan semua saham kepadamu. Serius? Tentu. Oke. Kalau begitu mari main roulette Rusia. Kakak, kita semua keluarga. Bagaimana kakak bisa bertaruh seperti ini? Seseorang bisa mati. Diam. Kamu berani? Aku sudah memodifikasi pistol ini. Hanya tembakan ke-6 yang akan meledak. Selama aku menembak duluan, pada akhirnya kamu tidak akan sanggup. Bahkan jika kamu bisa menerimanya, kamu mati. Kakak, jangan. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah. Aku akan menghadapimu.
Tapi, bagaimana kita bisa sampai pada keadaan ini? Baiklah, sebaiknya kau tidak menyesali ini. Giliranmu. Nona, biar aku yang melakukannya. Tidak perlu. Kakak, Serahkan saja. Ekuitas itu bagus, tapi hidupmu lebih berharga. Menyerahlah sebelum kau kehilangan nyawa. Kau memegang pistol ini karena kau tahu kapan peluru akan ditembakkan. Ingat, kau adalah putra ayah. Itulah mengapa aku ikut bermain dengan permainan anak-anak yang membosankan ini. Trik kecilmu ini hanya berhasil pada aku dan kakak kedua. Di depan cabang pertama dan ketiga ayah, kau adalah bahan tertawaan. Oke. Kali ini kau beruntung, tapi permainan belum berakhir. kakak. Giliranmu. Jika kau punya nyali untuk menembakkan tembakan terakhir itu, aku akan menganggapmu pria sejati. Aku akan menyerahkan semua ekuitas kepadamu sekarang juga. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau benar-benar mati, kau juga tidak akan mendapatkan ekuitas. Diam. Apakah kau tahu trik pada pistol ini? Apakah aku tahu atau tidak? Apa bedanya? Kau memasang jebakan, jadi aku boleh menghancurkannya. Satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah menarik pelatuknya pada dirimu sendiri, atau menerima kekalahanmu seperti pria sejati. Baiklah. Aku menyerah. Karena kau sudah menyerah, maka pergilah. Pergi, aku tidak pergi. Sudah kuduga, kau di perusahaan besok mengadakan rapat pemegang saham. Kau ingin menjadi ketua, kan? Kursi ketua, aku tidak peduli. Tapi aku ingin pemakaman ayah megah perpisahan yang mewah. Jadi aku harus mengambil kursi ketua terlebih dahulu. Kau minta mati. Kau tidak tahu, Arif itu benar-benar gila. Dia dan ketua naga dari perkumpulan naga hitam adalah saudara angkat. Kau benar-benar berpikir bahwa hanya dengan dirimu, seorang pengawal tangguh, kau akan mampu melawan perkumpulan naga hitam. Kau konyol. Pemimpin perkumpulan naga hitam. Bukankah itu iblis hidup dari dunia bawah? Kakak, itu sungguhan. Tentu saja. Beberapa waktu lalu, seorang anak manja kaya sedang memperebutkan kontrak dengan perkumpulan. Lalu perkumpulan naga hitam turun tangan dan membuat anak manja kaya itu, seluruh keluarganya lenyap. Pokoknya, aku tidak akan kembali. Bahkan jika kau membunuhku pun tidak. Dengan aku di sini, bahkan Raja Neraka pun tidak bisa membawamu pergi. Aku tidak pergi, Kirana. Kau jangan pergi dengannya juga. Dia akan membuat dirinya terbunuh. Biarkan dia pergi sendiri. Jangan seret aku ke dalamnya. Kau tidak akan kembali, percayalah, aku akan menembakmu mati sekarang juga. Kamu adalah kakak tertua di keluarga ini. Saat masalah datang, kamu hanya tahu cara mundur. Dan kamu menyalahkan ayah karena tidak memberikan saham kepadamu. Bisakah kamu memegangnya? Bagaimana? Dengan menjadi pengganggu di rumah. Aku Pergi. Halo, apakah ini kakak ketua naga? Hei ya, ini aku Arif. Besok di Korporasi Citra rapat Dewan Direksi, aku perlu kau mengurus seseorang untukku. Oke. Citra, kau terlalu sombong. Kau benar-benar berpikir dengan pengawal yang tangguh, kau bisa menjadi ketua? Naif. Yusuf, semuanya untuk besok berjalan sesuai rencana. Jika ada tanda-tanda masalah, tidak ada ampun. Iya, Kepala. Semua pengaturan sudah siap. Kami hanya menunggu perintahmu. Nona Citra, kamu harus pergi sekarang. Tuan Arif benar-benar marah kali ini. Dia membawa petarung teratas itu dari perkumpulan naga hitam. Benarkah?
Oh, apa yang kau tunggu? Cepat! Orang-orang perkumpulan naga hitam itu, mereka membunuh tanpa berkedip. Ayo, ayo! Adik, ayo pergi bersama. Pergi? Hari ini rapat pemegang saham ini aku yang memanggilnya. Pergi sebelum dimulai? Bukankah itu konyol? Nona Citra, tolong, berhenti main-main. Orang-orang dari perkumpulan naga hitam itu semuanya tukang jagal. Kita kalah jumlah dan persenjataan. Hanya dengan satu pengawal, Leo, dibandingkan dengan perkumpulan naga hitam. Seperti orang sendirian mengguncang pohon. Perkumpulan naga hitam di hadapanku hanyalah seorang yang tak berarti. Bahkan pemimpin perkumpulan naga hitam akan merangkak di hadapanku seperti anjing. Apa yang perlu dikhawatirkan? Nona Citra, di saat seperti ini kamu masih bicara omong kosong? Baik, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Aku tidak akan mati bersamamu. Tanpa izinku, tidak ada yang diizinkan pergi. Cepat. Para pemegang saham, biarkan saya perkenalkan. Ini adalah anak dari paman kedua saya, anak haram. Gadis kecil yang cantik, tapi tampaknya sedikit kasar. Melihat kami para paman di sini, dia bahkan tidak menyapa. Kamu benar, hanya berdiri di sana seperti patung. Setelah ketua lama meninggal, tidak ada satupun anaknya yang bisa memegang kendali. Menurut saya, grup Citra hanya Tuan Arif yang bisa mengatasinya. Adapun ketua yang baru, tidak layak untuk dipilih. Tuan Muda Arif adalah pilihan terbaik. Kami mendukung Arif sebagai ketua. Dukung Tuan Muda Arif. Ya. Ingat apa yang saya katakan kemarin? Kamu sudah melewatkan satu-satunya kesempatan dalam hidupmu. Kesempatan terakhir untuk mengubah keadaan. Hari ini, aku akan membuat hidupmu menjadi neraka. Lebih buruk dari kematian. Sungguh? Kamu tidak percaya padaku? Di mataku, kamu tidak lain adalah badut. Apa yang kau harapkan aku percaya darimu? Masih bicara besar? Baik. Hari ini aku akan biarkan kau lihat apa yang bisa aku lakukan. Nona Citra, aku menyesal memberitahumu sesuatu. Katakan saja. Nona Citra, aku menyatakan bahwa perjanjian saham yang ditinggalkan ketua untukmu tidak berlaku. Kau tidak akan mendapatkan saham itu. Benarkah? Itu yang ayahku tinggalkan untuk adik perempuanku. Kenapa tidak? Karena sebelum ketua meninggal, saat dia membuat wasiatnya, aku dan Evans adalah notaris yang dia sewa. Aku bisa memastikannya. Saat itu, ketua Yanto sakit parah dan pikirannya tidak sehat. Wasiatnya itu tidak berlaku. Tepat sekali. Wasiat dari orang yang tidak stabil mentalnya tidak bisa sah. Nona Citra, kau dengar itu. Menurut hukum kita, wasiat ketua tidak sah. Selain itu, dia juga tidak mengizinkanmu kembali ke garis keturunan keluarga. Kau hanyalah anak perempuan haram yang rahasia. Jadi secara logika, kau tidak punya hak untuk mewarisi. Langkah yang kejam. Nona Citra tidak punya tempat tujuan sekarang. Tidak mungkin. Kau benar-benar mengada-ada. Kau hanya mengambilnya. Jadi, bagaimana kalau kami memang begitu? Apa yang bisa kau lakukan? Sepupu haramku, kau mengerti semua itu karena paman kedua sakit jiwa, transfer saham tidak berlaku. Jadi kau keluar. Keluar. Jadi ini langkahmu? Oh, tidak. Ini hanya hidangan pembuka kecil, menu utamanya belum tiba. Kulihat kau terburu-buru. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran dulu, Pak Hadi. Patahkan tangan dan kakinya. Terjunkan dia di daerah terpencil dan buang dia, biarkan dia menjadi makanan serigala. Ya, Tuan Arif. Ya Pak Hadi, itu dia. Jika dia cukup hebat, singkirkan dia dulu, biarkan Citra, wanita bodoh itu, menyadari betapa naifnya dia. Siap. Kau mencari masalah. Lihat, sudah kubilang. Hanya satu pengawal. Bagaimana mungkin dia bisa melawan petarung terbaik perkumpulan naga hitam? Dasar wanita bodoh, kau benar-benar menghancurkan kita. Sepupu haramku sayang, kau ingat apa yang kubilang? Kau pikir hanya satu pengawal kuat bisa melawanku? Kau benar-benar bodoh, Pak Hadi. Tuan Muda Arif, ada perintah? Aku sekarang memerintahkanmu untuk mematahkan lengan dan kaki Citra dan yang lainnya, lalu buang mereka di hutan belantara untuk menjadi makanan serigala. Tentu. Kakak Arif, kumohon, ampuni adikku. Baiklah, kalau begitu, aku juga akan memberikan sahamku padamu. Sahammu, kau tidak akan memberikannya?
cepat atau lambat, semuanya akan menjadi milikku, termasuk dirimu. Kau bicara tentang saham seluruh keluarga. Semuanya milikku, sialan. Tuan Muda Arif, kau menang, kau menang. Kita semua bernama Citra, tidak perlu memusnahkan kami. Kau ingat, grup Citra ini dibangun sendiri oleh tetua kita. Dulu, tetua membawa cabang pertama dan cabang ketiga dari pedesaan. Itulah mengapa kau bisa seperti sekarang. Hei, Jangan bawa-bawa sejarah kuno itu. Aku sudah memberinya kesempatan dulu. Dia tidak menghargainya. Pak Budi, kalau nggak mau mati, pergi sana. Tuan bilang, lakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi Tuan Muda dan Nona-Nona. Dengan aku di sini, kamu tidak akan menyentuh Nona Citra. Nona Citra, biarkan aku menahan mereka. Kamu pergi dari sini sekarang. Pelayan Budi? Tidak perlu. Kakek Budi, kau baik-baik saja. Kau membuatku takut. Kakek Budi, Nona, aku minta maaf. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu dan Citra. Citra, hidangan pembuka yang aku siapkan untukmu. Apa kau puas? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah kalian bertiga. Gonggong seperti anjing dan merangkak keluar. Dan aku akan melepaskan kalian. Adik, mungkin kita harus berlutut. Berlutut? Tidak, kita akan mati jika tidak. Jangan berlutut. Apa? Kalian bertiga mau ikut bajingan tua itu ke pemakaman? Arif, bukankah lebih baik hidup saja? Kenapa kau harus mencari mati? Aku tadinya ingin melepaskanmu karena nama keluarga Citra. Tapi sekarang sepertinya kau benar-benar mencari masalah. Satu-satunya cadanganmu, bodyguard itu sudah aku singkirkan, dan kau masih berani bicara besar? Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Baik, hari ini aku akan membuatmu melihat kemampuanku yang sebenarnya. Pak Hadi, apa yang kau tunggu? Patahkan lengan dan kakinya dan buat dia berlutut di depanku. Jalang, kau mati. Tidak. Nona, tolong. Dikubur hidup-hidup. Pergi. Kamu bisa mewujudkan Ki menjadi bentuk, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis sialan itu. Dia juga tahu bela diri. Adik, apakah kamu sekuat itu? Nona Citra. Luar biasa. Ya, sejujurnya, ketika saya kembali, saya pikir yang disebut perang bisnis bukanlah bidang saya. Tapi saya tidak pernah menyangka, apakah ini yang disebut perang bisnismu? Jika begini caramu bermain, maka saya sangat ahli dalam hal ini. Jalang, jangan sombong. 4 darah suci tangkap wanita jalang itu. Ya, Adik. Nona, Jangan khawatir, saya di sini. Langit tidak akan runtuh. Wanita ini sangat tangguh. Apa yang kamu lakukan, jangan coba-coba. Apakah kau membuat kami bertiga berlutut? Membuat kami bertiga bersujud, kan? Membuat kami berharap mati, kan? Kau lupa? Saat pertama kali kita bertemu, aku sudah memberimu peringatan. Jangan coba-coba memprovokasiku atau kau mati. Nona Kirana, sebaiknya kau nasihati adikmu. Dengan semua orang melihat, jika dia benar-benar membunuh Tuan Muda, dia tidak akan lolos dari hukum. Ya, adik, kau tidak boleh membunuh siapapun. Hampir saja terkena. Apa itu melanggar hukum? Sekarang kau ingat kau seorang pengacara, tahu kekuatanku, kau bahkan tidak bersuara di belakang sana. Tapi adik, Nona Citra, membunuhnya seperti ini. Saya khawatir Tuan Muda sebelumnya juga tidak pernah berani membunuh dengan tangannya sendiri. Melakukan ini memiliki konsekuensi serius.
Citra, bajingan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Pelayan Budi, kau lihat itu, orang gila ini. Saat aku lepaskan, dia menjadi liar dan menyerang orang. Kita harus bunuh dia saja. Jalang, kepala kami sedang dalam perjalanan sekarang. Tuan Arif adalah saudara angkat dari ketua naga kami. Jika kau benar-benar membunuh Tuan Arif, aku bersumpah kalian bertiga akan mati dengan mengerikan. Dasar wanita bodoh, lepaskan dia sekarang. Ketua naga benar-benar saudara angkatnya. Jika kau membunuhnya, kau akan membuat kita semua mati. Bodoh, apa kau tidak dengar aku? Lepaskan dia. Kau pukul aku lagi. Saat Arif hampir membunuhku tadi, kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang kau jadi berani? Jika kau mengatakan sepatah kata lagi, aku bersumpah akan memotong lidahmu. Kau harus berterima kasih pada ayah karena telah mengadopsiku dulu. Jika tidak, dengan nasib sepertimu, kau tidak akan pantas mendapatkan pandangan kedua dariku. Dia benar-benar dari keamanan. Jangan coba-coba, kakakku, ketua naga akan segera tiba. Bahkan ketua naga berlutut di hadapanku. Wanita jalang sombong, beraninya kau memfitnah Tuan Ketua Naga kami. Kau mencari masalah. Itu sudah ketiga kalinya kau panggil aku wanita jalang. 1 teriakan wanita jalang membuatmu kehilangan 1 lengan. 3 teriakan wanita jalang membuatmu kehilangan 2 lengan dan 1 kaki. Jika kau panggil aku seperti itu sekali lagi, seluruh kakimu akan selesai. Dengan logika itu, jika dia berteriak wanita jalang 5 kali, apa yang terjadi? Coba saja dan kau akan lihat. Kau pikir kau menakuti siapa? Tuan Ketua Naga kami adalah Master Ranah Ilahi. Di hadapannya kau ini siapa? Aku bilang, bahkan jika ketua naga datang, dia akan berlutut untukku. Beraninya kau memfitnah Tuan Ketua Naga, kau. Siapa yang berani menuntut aku berlutut? Kita kacau, kita pasti mati. Citra, kau benar-benar mati. Kakak saya ada di sini. Bahkan jika dewa datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, langit tidak akan runtuh. Kami menyambut Tuan Ketua Naga. Berdiri. Kakak, akhirnya kau datang. Wanita ini, dia sudah bicara omong kosong. Bilang bahwa bahkan jika kau datang, kau harus berlutut di hadapannya. Dia juga bilang kau bukan apa-apa. Dia bilang kau buta, hidungmu tidak bisa mencium, mulutmu bau, dan telingamu tuli. Kau mencari mati. Wah. Aku tidak tahu kau punya kemampuan. Begini yang harus kau lakukan. Merayap dengan baik sekarang ke arahku, jilat sepatuku sampai bersih, dan aku akan ampuni hidupmu. Aku akan pertimbangkan menjadikanmu selirku. Jangan berpikir karena kau punya sedikit kemampuan kau bisa melawan perkumpulan naga hitamku. Aku peringatkan kau, jangan celakakan dirimu sendiri. Bos, wanita ini terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran atau dia tidak akan tunduk. Kau berlutut. Kau kura-kura. Tuan, kau mulai berani ya? Buka matamu sialan dan lihat baik-baik. Siapa aku ini? Aku tidak peduli siapa kau, wanita tua. Bahkan jika kau adalah dewa hari ini, kau tetap harus berlutut di hadapanku. Apakah kau pemimpin kaisar? Baiklah, baik. Kamu benar-benar berani membuat aku berlutut, menjilat sepatumu, dan menjadi seliromu. Hari ini aku akhirnya sadar bahwa kamu, Joko, begitu kuat. Aku pasti meremehkanmu dulu. Kakak, apa yang kau lakukan? Klan Phoenix Surgawi apa? Kamu salah paham. Dia hanya seorang anak haram yang selama ini berkeliaran di luar keluarga kita. Kenapa kamu takut padanya? Serang saja dia. Bajingan ini, kamu membuatku tewas hari ini. Tuan Phoenix Surgawi, maafkan aku tidak mengenali keagunganmu. Mohon ampuni nyawaku, tuanku. Ampuni kamu belum cukup mengenal aku. Tuan Ketua Naga, apa yang kau... Berlutut. Citra, apa latar belakang aslinya? Adik sangat mengesankan. Perempuan itu tidak perlu membual. Joko, sudah lama aku tidak semarah ini. Kamu harusnya mengenal aku. Kamu tahu apa yang terjadi saat aku marah. Pemimpin Phoenix Surgawi, ampuni aku. Phoenix Surgawi, kumohon, ampuni aku. Nama bawahanmu, Pak Hadi kan? Dia memanggilku wanita jalang 3 kali. Aku berjanji akan mematahkan 2 lengan dan 1 kaki. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Ku udah siap. Tidak.
Tuan, mohon ampuni aku. Bawa anak buahmu dan pergi dari sini, dan bawa Leo ke rumah sakit juga. Ya. Bawa dua ini, dan bawa mereka pergi. Nona, saya... Jangan khawatir, saya bisa tangani ini. Oke. Arif, Apa yang kamu mau? menurutmu? Aku tidak peduli seberapa kuat pendukungmu. Aku sudah tahu, kamu tidak akan pernah berani membunuh siapapun di negara ini. Kalau tidak, kamu tidak akan menggunakan anak buah ketua naga untuk mengejar Pak Hadi. Jika kamu membunuh seseorang, bagaimana kamu bisa merawat kakak dan adik? Aku benar kan? Orang sepertimu pasti memiliki masa lalu kotor di luar negeri. Jika kamu melakukan sesuatu yang ilegal di sini, itu hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi aku yakin kamu tidak aking membunuh. Adik, ini Arif, otakmu itu harus kuakui, benar-benar miring. Tapi kamu memang mengingatkanku. Joko mungkin juga belum pergi jauh. Joko, kembali ke sini, kembali ke sini. Apa maksudmu? Kamu benar tentang satu hal tadi. Di negara ini, aku benar-benar tidak ingin menodai tanganku. Tapi untuk orang sepertimu, aku punya banyak cara. Tuan, bukankah kau menyelamatkanku? Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Tapi saudara angkatmu benar-benar menggangguku. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Urus sendiri. Tuan siap. Kakak, apa yang sedang kau lakukan? Kita ini saudara angkat loh. Bajingan itu, jangan sebut itu. Kau hampir membuatku terbunuh tahun lalu. Apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti. Ketua Naga, kau berani sekali. Berani membunuh anggota keluarga Citra. Kau tingkat kultivasimu telah mencapai puncak alam ilahi? Tuan mudaku telah dipromosikan menjadi dewa perang tertinggi dari Istana Raja Naga. Perkumpulan naga hitam kecil, kita bisa memusnahkannya dengan sekali sentak. Saya memberi hormat kepada Dewa Perang Arif. Tuan Arif memang muda dan penuh harapan. Usianya belum 40 tahun dan seni bela dirinya sudah mencapai puncak. Dan sekarang dia sudah menjadi dewa perang dari Istana Raja Naga. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Ya, grup Citra kita sekarang memiliki Arif sebagai pendukungnya. Pasti akan melesat ke ketinggian yang luar biasa. Menurut saya, ketua grup Citra haruslah Tuan Arif. Benar, tidak lain adalah Tuan Arif. Tidak lain adalah Tuan Arif. Tidak lain adalah Tuan Arif. Ya Tuhan, Istana Raja Naga berada di bawah yurisdiksi dunia bawah. Ini masalah besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Arif dari cabang utama benar-benar menjadi dewa perang dari Istana Raja Naga. Sekarang kita dalam masalah besar. Aku akan membungkamu, sialan. Aku akan membungkamu. Kita menjadi saudara angkat. Karena aku menghormatimu. Aku terlalu baik padamu. Kan? Kau berani membunuhku, sialan? Kakak, akhirnya kau datang. Itu dia. Dia adalah anak haram perempuan dari keluarga paman kedua. Tapi sepertinya memiliki dukungan. Ketua Naga baru saja memanggilnya pemimpin Phoenix Surgawi. Pemimpin Phoenix Surgawi. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga paman kedua juga akan naga sejati telah muncul. Kau ternyata Phoenix Surgawi yang ditakuti secara internasional. Apakah Phoenix Surgawi benar-benar sekuat itu? Ketua Naga dan Arif sepertinya takut padanya. adikku luar biasa. Aku juga tidak menyangka keluarga paman akan menghasilkan seorang dewa perang dari Istana Naga. Phoenix Surgawi, aku tahu kau berbakat, tapi jangan lupa kita di wilayah kita. Jika kau berani membuat masalah, Istana Naga bisa bekerja sama dengan pasukan penjaga untuk menangkapmu. Maka, tidak peduli seberapa hebat dirimu, kau tidak akan lolos dari kematian. Citra, kamu memang ditakdirkan di bawah kendaliku. Kakakku ada di sini. Jika kamu mencoba menggunakan cara ilegal, kami akan menangkapmu sekarang juga. Jika kamu menggunakan cara konvensional, maka saham yang paman tinggalkan untukmu akan dibekukan di rekening perusahaan kami. Kalian semua adalah sekelompok pencuri. Arif, kita semua anggota keluarga Bennett. Kita semua memiliki darah Bennett. Baru saja Arif memaksa kami berlutut saat dia akan mematahkan tangan dan kaki kami. Kenapa kamu tidak muncul? Kirana, tutup mulutmu. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulutmu.
Jika kamu berani mengancam adikku lagi, aku bersumpah akan merobek mulutmu. Di depan kakakku, apa kamu masih berani memukulku? Jadi bagaimana kalau kakakmu ada di sini? Bahkan jika ayahmu datang, aku tetap akan menamparmu. Kakak. Wanita ini dia sudah memukulku berkali-kali. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Oke, kalau begitu balas pukul dia. Aku? Kalau aku bisa mengalahkannya, apa aku akan mengadu? Adikku benar. Arif, apakah kamu muncul jauh lebih awal? Kamu tidak menunjukkan wajahmu saat Arif berkuasa. Sekarang dia sudah jatuh, kamu datang lagi. Jadi, apa kamu pikir cabang kedua kita ini lemah? Cukup, Citra. Hentikan omong kosong, kembali ke topik. Dengan keadaan seperti ini, saat paman kedua menulis wasiatnya, dia tidak dalam kondisi mental yang normal. Jadi wasiat itu tidak sah. Lagi pula, kamu bahkan tidak diakui sebagai keluarga. Kamu tidak punya hak waris. Dengan kata lain, kamu tidak pantas di sini. Kamu sudah keterlaluan. Jadi sekarang, aku bertanya padamu, orang luar, untuk pergi. Dewan Direksi Keluarga Bennett tidak menyambutmu. Kau dengar itu? Enyahlah. Baik, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kekerasan. Jadi sekarang kamu main permainan kata? Tidak masalah. Baik kata-kata atau tinju, aku siap untuk keduanya. Slamet, Teguh, aku memberi kalian satu kesempatan terakhir. Katakan padaku dengan jelas, saat ayahku membuat wasiat, apakah kondisi mentalnya normal atau tidak? Slamet, Teguh, jangan takut. Kakakku ada di sini. Tidak ada yang bisa mengancammu. Saat Ketua Yanto membuat wasiatnya, dia benar-benar tidak sadar. Selama bertahun-tahun, hatiku selalu bersih. Tidak peduli bagaimana kau mengancamku, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Ya tepat. Bayu? Bayu dari Biro Urusan Ilahi datang untuk urusan resmi. Yang lain, minggir. Biro Urusan Ilahi datang untuk menangani kasus. Harap bekerja sama, Samuel. Berikan kami rinciannya. Dasar anak durhaka, apa yang kau lakukan di sini? Ayah, kau sudah gila. Bagaimana kau bisa memalsukan bukti? Rekaman yang kau berikan, dan kartu bank, semua aku berikan pada Kapten Bayu. Kau merekam kesepakatan itu? Aku hanya melindungi diri, Tuan Arif. Kau akan membuatku gila. Bagaimana dengan milikmu? Kartu yang kuberikan, kau serahkan kartu itu juga. Aku tidak punya pilihan. Anak kita menelepon dari luar negeri, mengatakan seseorang belakangan ini mengikutinya. Kapten Bayu, Slamet dan Teguh kalian menerima suap dan membuat bukti palsu. Jumlahnya sangat besar. Bagaimana mereka harus dihukum juga? Baiklah. Menurut Hukum Pidana Negara X, Pasal 305 dan Pasal 308, Slamet, Teguh dihukum minimal 10 tahun penjara. Pantas kalian dapatkan. Adapun Arif, dia tidak hanya menyuap, memfitnah orang, dan menghalangi keadilan, dia juga terkait dengan beberapa pembunuhan. Kali ini dia menghadapi hukuman mati. Kakak, tolong aku. Kakak, kau harus menyelamatkanku. Menyelamatkanmu dengan semua bukti yang memberatkanmu. Bahkan jika Arif berani, dia akan menjadi penghalang keadilan. Semakin dia membantu, semakin cepat dia jatuh. Yakin? Apa kau tidak percaya padaku? Kapten Budi, kau yakin ingin melawan Istana Nagaku? Dewa Perang, Biro Urusan Ilahi menangani kasus sesuai prosedur. Itu bukan hanya tugas kami, tetapi juga misi kami. Kami tidak berusaha melawan Istana Naga. Dewa Perang, apakah kau mencoba melindungi penjahat? Kau. Jika itu masalahnya, maka saya harus melaporkan ini kepada Direktur Biro kami, dan juga kepada Tuan dari Istana Naga. Baik, Bayu. Aku akan mengingatmu. Para penjaga tangkap Arif, Slamet, dan Teguh. Bawa mereka pergi. Kau anak durhaka, kau telah menghancurkanku. Ayah, aku juga tidak menginginkan ini. Tapi jika aku tidak menyerahkan buktinya, mereka bilang akan membunuhku. Bayu, kau dengar itu kan? Citra mengancam keselamatan pribadi Samuel. Orang yang mengancammu adalah wanita ini? Apakah ini wanita yang mengancammu? Hei nak, jangan salah tuduh orang. Berani-beraninya kau mengancamnya di depanku? Apa itu ancaman? Nona Citra hanya mengatakan, jangan salah tuduh orang. Apa salahnya? Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Dewa Perang, kau juga dengar itu. Yang mengancamnya bukan Nona Citra. Jika kau punya cukup bukti, aku juga mempersilakanmu datang melapor ke Biro Urusan Ilahi kita. Bayu, sebaiknya kau jangan sampai jatuh ke tanganku suatu hari. Balas kata padamu. Bawa mereka pergi.
Kakak, tolong aku kak, kak. Pengacara, sekarang beritahu semua orang saham yang ayahku berikan padaku apakah sah atau tidak. Sah, tentu saja. Lalu, apakah aku memiliki hak untuk memanggil rapat dewan direksi ini? Iya, tentu saja, tentu. Bagus. Selamat datang para direktur untuk hadir rapat umum grup Citra hari ini. Sesuai perintah Nona Citra, agenda rapat hari ini disederhanakan. Sekarang kita akan mulai memilih ketua. Tidak perlu. Mengenai posisi ketua grup Citra, aku yang akan menjabat. Ada keberatan? Citra, siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Kau pikir ini di luar negeri, di mana kau bisa bertindak sesukamu? Arif, buka telingamu dan dengarkan baik-baik. Posisi ketua hanya aku yang bisa mengambilnya hari ini. Tidak ada yang lain, siapapun. Siapa yang bicara besar di sini dan menjadi ketua grup Citra? Siapa yang bicara besar di sini dan mau jadi ketua grup Citra? Salam tuan pertama, salam tuan ketiga. Tuan ketiga. Ayah. Paman ketiga. Tuan pertama, tuan ketiga. Paman ketiga. Citra. Ayahku dan paman ketiga adalah orang yang lebih tua darimu. Saat kau melihat mereka, kau bahkan tidak punya rasa hormat dasar. Hormat? Kalian berdua anjing tua, pikir kalian pantas? Citra, kau... Adik, kau... Apa aku salah bicara? Ruang pemakaman ayahku dingin dan kosong. Sebagai kakak dan adiknya, kalian bahkan tidak datang memberi penghormatan. Atau apakah ayahku melakukan sesuatu yang menyakiti kalian semasa hidupnya? Sial, wanita ini benar-benar hebat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani dia hadapi. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Apa yang ingin kukatakan? Aku bilang kalian berdua laki-laki lebih buruk dari binatang. Citra, kau mencari kematian. Apa? Sekarang mengumpat melanggar hukum. Apa kau akan mengirim 10 dewa perang dan penjaga istana Deka? Kau! Wanita jalang kecil, beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Bagaimana aku bicara? Aku hanya menyatakan fakta. Semua anggota dewan ada di sini. Semua orang tahu hal kotor yang kau lakukan. Dulu, kalian adalah petani di pedesaan. Ayahkulah yang pergi merintis jalannya. Dia membangun grup Citra ini dari awal. Setelah ayahku sukses besar, aku membawa kalian, paman besar dan paman ketiga, untuk bekerja di grup Citra. Aku memberi kalian rumah dan mobil, dan saham juga. Dia memperlakukan kalian dengan baik kan? Tapi bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian memperlakukan ayahku? Ayahku sangat baik padamu. Tapi saat dia sedang sakit parah, kau berbalik melawannya dan mengusir semua orang lain. Sekarang ayahku sudah tiada. Kau tidak mengizinkan teman dan keluarga atau anggota dewan datang memberi penghormatan. Apalagi yang bisa kau sebut binatang. Bahkan anjing yang dipelihara cukup lama tahu cara setia. Kau lebih buruk dari anjing. Kurang ajar, kurang ajar. Ayah, kau tidak apa-apa. Para pengawal robek mulutnya. Bunuh dia. Keluar. Apa Arif? Kau tidak bisa menang dengan kata-kata? Jadi sekarang kau mau bertarung? Kau tidak punya sopan santun, menghina orang yang lebih tua. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Arif, apa kalian semua bersekongkol melawannya? Arif, kau adalah dewa perang istana naga dan kau membawa penjaga nagamu untuk melawan adik kecil? Itu keterlaluan menurutmu? Tuan muda Arif, kita semua keluarga. Tidak perlu begini. Wanita jalang ini pantas ditampar karena bicara sembarangan. Kami bisa melepaskannya, tapi sekarang berlututlah sujud dan minta maaf kepada tetua Seno dan tuan ketiga. Apa katamu? Aku tidak dengar. Ulangi lagi. Kau... Citra, kau benar-benar berani melukai aku, penjaga naga istana naga. Apa kau tahu karena ini saja, aku bisa menangkapmu. Silakan. Coba tangkap aku. Biarkan aku lihat hari ini apakah istana naga dijalankan oleh kediaman kekaisaran atau olehmu, Arif. Phoenix Langit tampaknya dekat dengan Biro Urusan Ilahi. Apakah dia memiliki koneksi di Balai Deka juga? Jika masalah kecil ini meledak dan ketua balai mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkanmu. Apa? Apa kamu takut aku punya orang di Balai Deka? Apa yang perlu ditakutkan? Orang benar bisa pergi kemana saja. Selama kamu berada di pihak yang benar, kamu bisa datang dan menangkapku kapan saja. Citra, hari ini aku ingin melihat apakah kemampuanmu sama mengesankannya dengan mulutmu. Tidak, kemampuan bicaraku jauh di bawah kemampuan bertarungku. Kalian semua, tangkap dia.
Berhenti. Berhenti. Kamu harus bersyukur kita berada di negara ini. Aku tidak ingin darah di tanganku. Kalau tidak, yang berdiri di sini akan menjadi orang mati. Phoenix langit sesuai dengan reputasinya. Tapi kamu sudah melewati batas. Kamu menyebabkan masalah bagiku. Kalian sekelompok bajingan tak tahu terima kasih. Berani bicara soal batasan padaku? Kamu. Pergi. Sekarang aku akan bertanya sekali lagi. Aku ingin menjadi ketua dari grup Citra. Ada yang keberatan? Anak nakal, apa yang membuatmu layak menjadi ketua grup Y? Karena ayahku yang membangun grup Citra. Grup Citra. Itu karena kita semua bekerja sama, sehingga bisa sebesar ini. Kamu, anak haram, ingin menjadi ketua? Jadi kamu menentang? Ya, aku yakin satu-satunya yang layak adalah kakakku, Seno Bennett, semuanya. Aku mendukung kakakku sebagai ketua grup Citra. Aku mendukung tetua Seno sebagai ketua. Aku mendukung. Aku juga mendukung tetua Seno sebagai ketua. Kamu. Gadis kecil, dengar itu, rakyat sudah bicara. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang keluar dari sini. Oh, dan soal dividen yang kujanjikan padamu tidak kurang 1 sen pun. Soal perusahaan, mulai sekarang, kamu tidak perlu mengurusnya lagi. Baiklah, keluar. Keluar sekarang juga. Kamu tidak mengerti apa-apa, dan kamu mau jadi ketua? Kamu hanya wanita gila. Keluar, 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 keluar. Diam. Jangan terburu-buru, semuanya. Dan jangan semua menentang sekaligus. Kalau tidak, saat aku membersihkan sampah, aku tidak akan tahu siapa pertama dan siapa terakhir. Apakah kamu yang pertama menentang? Tentu. Apa kamu akan memaksa kami? Bayu. Biro urusan ilahi di sini untuk urusan resmi. Beri jalan. Apa-apaan dia kembali lagi? Ya, orang ini 24 jam melayani anak haram itu. Iya, orang ini tidak punya kerjaan lain sepanjang hari. Dia memanfaatkan kita semua untuk melampiaskan frustrasinya pada Biro Urusan Ilahi. Nona Citra. Ini keterlaluan. Bayu, apa Biro? Urusan ilahi itu organisasi pribadi Citra. Lembaga swasta, dia suruh kamu datang, kamu di luar kendali. Dewa Perang. Citra adalah warga negara X. Dia memberikan bukti untuk melaporkan tersangka kriminal. Tentu saja kami terima. Jika kamu juga bisa memberikan bukti untuk melaporkan tersangka kriminal, maka kami bisa melayani kamu juga. Kamu? Paman ketiga tebak kenapa Kapten Budi datang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Anakmu sudah selesai sekarang. Dia menunggu hukum menghakiminya. Pasti dia kesepian. Mungkin dia ingin kamu menemaninya. Mengancammu? Mengancammu? Mau lihat apakah tanganmu bersih selama ini? Saya Lukman. Dalam semua perbuatanku, aku berdiri tegak di hadapan Tuhan. Jangan fitnah aku. Hebat sekali tegak di hadapan Tuhan. Tetua Lukman, kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Salam kepala. Santai. Hebat sekali, adik. Ya ampun, wanita ini, kukira dia impulsif, tapi dia benar-benar ahli strategi. Juni 2017, kamu memperkosa Lola 16 tahun. Setelah itu, dia loncat dari gedung. Kamu membuang mayatnya untuk menutupi. Di usia segini, masih melakukan hal tidak manusiawi? Apa kamu masih manusia? Omong kosong. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Dia memfitnahku. Aku akan menggugatnya atas pencemaran nama baik. Adik, apakah paman ketiga benar-benar melakukan sesuatu yang begitu tidak manusiawi? Dan itu bukan satu-satunya. Kau pikir semua yang kau lakukan tanpa celah? Maaf, orang yang kau kirim untuk menutupi bukti sudah dalam kendaliku. Dia sudah membocorkan semua tentang kejahatanmu. Juga pada tahun 2016, di lokasi konstruksi Yunuan, kamu memotong biaya, menyebabkan bencana besar. Lalu kau mengirim seseorang untuk membunuh 2 saksi. Satu persatu, semua hal ini kau akan membusuk di penjara. Para penjaga,
Borgol Lukman. Tahan. Apa, Dewa Perang? Apa kau mencoba melindungi Lukman? Maka aku harus melaporkan ini kepada kepala kami. Lihat, apakah orang-orang dari Balai Raja Naga bisa berbuat sesuka hati? Kau... Selamatkan aku, kakak. Kakak, selamatkan aku. Kau sangat tidak tahu. Dia tidak tahu, bagaimana denganmu? Apa kau lebih baik? Nona Citra benar-benar legenda. Siapa orang kedua yang menentangku menjadi ketua? Silakan angkat tangan. Paman Yusuf, aku ingat yang kedua adalah kau, bukan? Hehe, bukan aku. Aku 100% mendukung kau menjadi ketua. Aku, Yusuf, di sini untuk menyatakan sikapku hari ini. Siapapun yang menentang Nona Citra berarti melawanku, Yusuf. Paman Yusuf, tidak perlu khawatir. Selama kau jujur dan lurus, bagaimana bisa kau takut pada Biro Urusan Ilahi? Nona Citra, aku takut pada apa yang akan kau lakukan padaku, juga tidak takut pada Biro Urusan Ilahi. Aku mengagumimu dari lubuk hati yang paling dalam, dan menghormatimu. Grup Citra awalnya didirikan oleh ayahmu. Posisi ketua, jika kau tidak mengambilnya, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Iya, kursi ketua hanya Nona Citra yang layak. Saya mendukung Nona Citra sebagai ketua. Saya juga mendukung Nona Citra. Tidak ada yang lebih layak menjadi ketua. Hidup Nona Citra! Hidup Nona Citra! Hidup Nona Citra! Hidup Nona Citra! Tenang semuanya. Jadi, apakah kamu bersamaku atau melawanku? Kamu tidak perlu takut. Anakmu adalah Dewa Perang dari Aula Deka. Dia mungkin tidak menyelamatkan cabang ketiga, tapi mungkin dia bisa menyelamatkanmu. Apakah kau mengancamku? Aku mengancammu, selama ayahmu jujur dan lurus, apa yang perlu ditakutkan? Seperti kata pepatah, jangan berbuat jahat, dan kau tidak akan takut ketukan di pintumu. Ayah? Tidak perlu bicara lagi. Kau ambil kursi ketua. Aku setuju sepenuhnya. Kakak. Karena kalian semua berpikir begitu tinggi tentangku, aku akan menerimanya dengan senang hati. Umumkan hasilnya. Juga, pengacara Yanis. Nona Citra, perintah Anda, silakan. Untuk pengangkatanku sebagai ketua, atur semua prosedur dan janji temu. Semua saham cabang ketiga harus dibekukan di akun perusahaan. Dividen tahunan yang dihasilkan selama periode ini harus dibagikan kepada karyawan sebagai bonus akhir tahun. Ya. Setelah semua ini selesai, ingatlah untuk pergi ke Biro Urusan Ilahi dan akui kejahatanmu. Apakah kau tidak mau? Aku akan melakukannya. 2 hari kemudian, aku mengadakan pemakaman terakhir ayahku. Jika kau datang, selamat datang. Jika tidak, aku tidak akan memaksa. Kakak, ayo pergi. Hati-hati Nona Citra. Tuan, Nona Citra bukan anak haram, Tuan. Dahulu, guru mengadopsi Nona Citra dan membicarakannya dengan Nyonya untuk membawa Nona Citra pulang. Nyonya setuju. Lalu kenapa mereka tidak membawanya pulang? Aku juga tidak pernah dengar ibu menyebutnya. Itu karena guruku tahu keluarga itu akan menghadapi bencana besar. Dia menjagaku di kuil untuk berlatih. Guru juga memberitahu ayah, jangan biarkan siapapun tahu aku di sini. Selama bertahun-tahun, aku berlatih di luar. Semua untuk hari aku bisa membantu keluarga. Dan ayah. Ayah. Maaf, aku datang terlambat pada akhirnya. Aku anak yang buruk sekali. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Kematian ayah karena penyakit serius, itu adalah hal yang tidak bisa diubah siapapun. Oh, ngomong-ngomong, Nona Citra. Ayahmu meninggalkan surat untukmu. Dia menyuruhku memberikannya padamu saat waktunya tepat. Citra, saat kau melihat surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini. Jangan bersedih, jangan juga menyalahkan dirimu sendiri. Dalam hidup ini, lahir, tua, sakit dan mati adalah hal alami. Tapi, kita adalah ayah dan anak, tapi selalu lebih sering berpisah daripada bersama. Kalau dipikir-pikir, seluruh hidupmu sepertinya demi aku. Aku minta maaf padamu. Setelah aku pergi, Citra, cabang pertama dan ketiga juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kakak tertuamu, Eko, tidak mampu mengerjakannya. Jadi beban keluarga harus jatuh padamu. Oh, Citra, maafkan ayah, maafkan ayah. 1000 kata dari ayahmu untukmu. Intinya 3. Ayahmu minta maaf. Ayahmu mencintaimu. Yanto, selamat tinggal.
Baik, coba ini. Ini enak sekali. Yang ini enak. Hei, cukup. Ayah juga makan. Coba ini lezat. Sudah cukup. Hei, Kamu makan juga. aku tidak mau makan. Aku hanya ingin melihatmu lebih lama. Ayo, kamu makan. Citra, kartu ini berisi 100 juta dolar AS. Sudah kutukar semuanya ke dolar AS. Setelah kamu ke luar negeri, kalau ada masalah, temui Paman Zaki. Dia sahabatku. Ayah, aku tidak bisa menerima kartu ini. Aku bisa mencari uang sendiri. Kamu tidak mau uangku? Mulai sekarang, jangan panggil aku ayah. Ayah, baiklah, aku ambil, oke? Ayah. Oh ayah, aku hanya pergi ke luar negeri. Bukannya aku tidak akan kembali. Salahkan gurumu. Dia bersikeras keluarga kita akan mendapat bencana besar. Kamu masih begitu muda dan sudah pergi dari rumah. Oh ayah, jangan menangis. Kamu bertingkah seperti anak kecil. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga keluarga, jaga kakak dan kakak kedua. Nona pertama, nona kedua. Kakak pemakaman ayah ramai sekali. Semua orang penting di kota Kize yang bisa hadir datang semua. Itu semua berkat kamu. Hanya sedikit kemuliaan setelah meninggal. Yang bisa kulakukan untuk ayah hanya sebesar ini. Jangan bilang begitu, kakak. Jika ayah melihat dari surga, dia ingin kamu bahagia. Capek sekali. Aku mau tidur sebentar dulu. Aku mau tidur selama 3 hari 3 malam. Kakak, kenapa kamu harus mengundang Lutfi, anak manja kaya itu? Selain menjadi anak bos kita, tidak ada yang baik dari dirinya. Tapi satu hal itu saja sungguh mengalahkan yang lain. Tuan Lutfi. Arif, yang kau ceritakan itu, di mana gadis keren itu? Jika aku tahu gadis itu tidak seperti yang kau katakan, kamu akan kena. Tuan Lutfi, jangan terburu-buru dulu. Ayo duduk dulu. Hentikan omong kosong dan langsung ke intinya. Bagaimana dengan dua kakak beradik ini? Tidak buruk sama sekali. Di mana mereka? Bawa aku ke mereka sekarang. Yah, ini agak rumit. Sial, apa yang rumit? Jangan bicara seperti itu padaku. Bawa aku ke mereka. Aku ingin berteman dengan mereka. Sebenarnya kedua kakak beradik itu adalah sepupuku. Lebih baik lagi. Sekarang kita akan menjadi keluarga 2 kali lipat. Arif, pastikan kau menyelesaikan ini untukku. Kau akan mendapat banyak keuntungan nanti. Lutfi, bagaimana denganku? Yang bisa aku lakukan hanyalah membantumu mengatur pertemuan dengan mereka. Untuk sisanya, apakah kau bisa memenangkan hati mereka? Itu bukan terserah aku. Oh ya, Tuan Muda, apakah kau mencoba mendekati kakak perempuannya atau yang lebih muda? Arif, di dunia dewasa tidak ada pilihan, keduanya. Tuan Muda, bukankah sebaiknya kita ambil satu persatu? Ya, kau benar. Aduh. Ayo tanya adik perempuannya dulu. Yang lebih muda terlihat tegar, yang lebih tua juga tidak buruk. Yang satu lembut dan manis, yang lain bersemangat dan keren. Arif, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih, kakak. Nah, langsung saja provokasi harimau betina Citra itu nanti. Istana Deka dan dia akan saling berhadapan, maka kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hei kakak Citra. Kau bahkan tidak perlu mengatakannya. Kau memanggilku tiba-tiba, aku tahu kau tidak berniat baik. Kakak Citra, aku hanya ingin mengajakmu makan, itu saja. Lagi pula, lebih baik berdamai. Tolong aku ya. Denganku kau tidak punya kepercayaan di sini. Citra, jangan bilang begitu. Lagi pula, kau tidak bisa tinggal di kota QZ selamanya. Jika kau bersikap baik denganku, kakak keduamu dan kakak laki-laki akan diuntungkan. Baik, sebutkan tempatnya. Duduklah, Citra. Ini adalah Lutfi, putra ketua balai. Dia sudah banyak mendengar tentangmu, dan dia adalah penggemar beratmu. Jadi dia mengutusku untuk memperkenalkanmu.
Citra, ada lagi yang ingin kamu makan? Ini traktiranku hari ini. Aku tidak jadi makan. Aku sedang terburu-buru. Ya, kita sederhanakan saja. Ayolah Citra, maksudmu apa? Kamu bukan tipenya. Tidak peduli bagaimana caramu merebut hatiku, aku akan selalu menolak. Arif, ini hasil yang kamu inginkan? Hei, Citra, tunggu. Arif memanfaatkanmu sebagai bidaknya. Dia tahu aku pasti akan menolakmu, dan kurasa kamu juga tidak akan menyakitiku. Jadi aku sarankan, jangan coba-coba macam-macam denganku. Jika tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Bayar meja ini pakai kartu ini. Tentu. Kalian berdua? Hei Citra. Sudah lama sekali aku tidak bertemu wanita semenarik ini. Keren. Wanita itu malam ini aku akan membuatnya masuk ke ranjangku. Kau tidak akan menghentikanku, kan? Tidak. Tapi dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Tuan Muda, haruskah kita hentikan saja? Aku hanya mencoba memperkenalkan kalian berdua. Tidak kira dia akan salah paham. Ini semua salahku. Tuan Muda, bagaimana kalau aku perkenalkan dengan wanita cantik lainnya? Tidak, jangan ikut campur. Aku tahu ini akan terjadi. Sekarang pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Baiklah. Ada yang cari masalah, ada yang mau cari perkara. Anak buah bos Lutfi mau masuk. Harus kita hentikan. Kamu perintah saja, dan akan kubuat mereka pergi sekarang. Ayo kita ikuti saja. Tentu. Kamu cari aku? Jangan bilang siapapun aku bersamamu. Kalau berani bangunkan kakak dan adikku, kau mati. Ayo. Pria suka uang. Wanita suka kecantikan. Aku tidak sadar, tapi aku jatuh cinta padamu. Tuan Muda, orangnya sudah datang. Oh, sudah bangun. Tapi tidak apa-apa. Bangun malah lebih seru. Kemari, Kakak Citra. Tuan Muda. Jangan menakuti Kakak Citraku. Pergi, enyahlah. Kakak Citra, harus kuakui. Kau adalah yang paling unik, wanita paling luar biasa yang pernah kutemui. Kakak Citra, kau... Benarkah? Ya, semangat bangga itu. Jangan pernah berubah. Nanti di atas ranjang, pertahankan ekspresi itu di wajahmu. Kakak Citra, kalau dari awal kau begini, kita tidak akan sampai begini. Kakak Citra, aku datang. Kakak Citra kau. Bagus. Bagus, aku suka. Kalau saja ada cambuk, itu akan lebih baik lagi. Itu akan paling menyenangkan Citra. Citra, tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Kau telah merusak wajahku, Kak. Jika kau terus memukulku seperti ini, itu tidak akan menyenangkan lagi. Ini suasana hati. Menyenangkan? Ini. Wanita jalang sialan, kau tuli atau apa? Kau?
Ini kesenangan kita. Lepaskan aku. Aku tahu kau tidak akan membunuhku. Aku sudah bilang sebelumnya, Arif hanya menggunakanmu sebagai pion. Tidak kusangka kau sebodoh ini. Kak, aku belum selesai denganmu. Apa yang kau lakukan? Menjauh dariku. Jangan mendekat. Ayahku adalah ketua Balai Deka. Mana Eko? Tuan Muda Sulung. Dia keluar pesta lagi. Dengan sikap buruknya, dia menyalahkan ayah karena tidak memberinya saham. Bahkan jika dia mendapatkannya, bisakah dia mempertahankannya? Adik, kakak tidak bisa terus seperti ini. Kita perlu mencari cara untuk membantunya. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Setelah aku senggang, aku akan memperbaikinya dengan baik. Jangan khawatir. Tidak ada brengsek yang tidak bisa aku perbaiki. Baik. Hei, cuaca yang bagus. Kenapa angin semakin kencang? Pohon ingin diam, tapi angin tidak berhenti. Apa yang akan datang pasti datang. Jadilah. Ayolah, semakin cepat semakin baik. Citra, kamu berani sekali. Kamu berani membunuh putra tunggal tuan kita. Kakak, apa ini? Apa yang terjadi? Kakak kedua, jangan khawatir. Aku sudah menduganya. Ayo pergi. Ini putra tunggal Tuan Citra. Dan kamu membunuhnya. Kamu tidak berperasaan. Kakak, apa ini? Tidak mungkin. Nona Citra tidak akan pernah membunuh. Masa dia bisa membunuh seseorang? Apakah kau benar-benar mengira dia putri kecil yang lemah? Ayolah, jangan lupa. Dialah yang membuat banyak kekuatan gelap gemetar mendengar nama Phoenix Surgawi. Orang-orang yang mati di tangannya jumlahnya tidak sedikit. Phoenix Surgawi, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar negeri, membuat kekacauan. Tapi sekarang kau di sini, di tanah air, dan kau bunuh putra tuan istana kami. Kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Phoenix Surgawi, aku sarankan kau jangan keras kepala, serahkan dirimu sekarang. Jika tidak, kami akan mengerahkan semua ahli dari Aula Deka dan para penjaga juga. Citra, meskipun kau punya kemampuan dewa, bisakah kau menghadapi kami semua dan seluruh batalion penjaga? Bisakah kau mengguncang istana Deka sendiri atas perintahku? Iya. Jika Citra berani bergerak sedikit pun, tembak. Jangan pedulikan nyawa orang lain. Tembak sampai mati tanpa pengecualian. Siap, Tuan. Tuan Muda, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bajingan tua, diam. Kau... Pelayan budi, biar aku yang urus ini. Tapi Nona Citra... Arif, apa kau yakin benar-benar ingin melakukan ini? Bukan aku yang ingin, tapi kau membunuh seseorang, dan kau bunuh putra tuan kami. Citra, kau benar-benar selesai. Kamu bilang aku membunuh seseorang, mana buktinya? Kamu mau bukti? Rekaman pengawasan menunjukkan malam itu, kamu pergi ke villa tuan muda kami. Dan kami punya saksi. Ini senjata pembunuhnya yang membunuh tuan muda saya. Kamu berani periksa sidik jari. Persetan yang mulia, menyerahlah sekarang. Ikut kami kembali. Setelah kita kembali, kita akan menyelidiki lebih teliti. Tapi sebelumnya, kamu harus bekerja sama dengan kami. Kalau tidak... Atau apa? Atau apa? Bunuh dia di sini. Kalian pecundang pikir kalian bisa membunuhku di sini? Phoenix Surgawi, kamu memberontak terang-terangan. Kamu benar-benar pikir hukum negara kita tidak bisa menyentuhmu? Siapa sebenarnya yang membunuh Arif? Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun. Sekarang aku memberimu kesempatan. Akui kejahatanmu dengan jujur. Mungkin aku akan pertimbangkan memberimu kematian yang terhormat. Kamu mengancamku. Ini bukan ancaman, ini nasihat. Citra, kau kehabisan pilihan. Berhenti berpura-pura. Oh, benarkah? Aku tidak akan buang napas untukmu. Penjaga, tangkap Citra. Ya. Citra, begitu aku menangkapmu, aku akan putuskan urat dan ligamenmu. Mulai saat itu, apakah kau hidup atau tidak, kau takkan menjadi apa-apa selain serigala ompong. Berhenti.
Siapa yang berani bergerak? Biro Urusan Ilahi tidak akan diam. Berada. Siapa yang berani bergerak? Biro Urusan Ilahi tidak akan tinggal diam. Ini keterlaluan. Di siang bolong, di depan umum, apa yang ingin dilakukan DK Hall? Bayu, kau benar-benar anjing setia milik Citra. Berani menghina kapten? Jadi meski aku membentakmu, kenapa? Apa aku salah? Aku sedang bertugas resmi sekarang, mewakili Biro Urusan Ilahi. Kau menghinaku, itu melanggar pasal 37 GAB. Aku berhak membawamu kembali ke GAB untuk diselidiki. Wewenang yang cukup besar. Manajer Budi, DK Hall tidak takut dengan GAB-mu. Ancaman birokrasi seperti itu tidak perlu. Baik, demi dirimu, Bayu. Kami datang hari ini karena Citra membunuh tuan muda kami. Kami akan membawanya kembali, dan kau tidak bisa menghentikan kami. Tentu kami akan menghentikanmu. Jika Nona Citra membunuh seseorang, Kieb akan menanganinya dengan adil. Lagi pula kau bilang Nona Citra membunuh seseorang. Itu hanya cerita sepihakmu. Kau benar-benar akan melindungi Citra. Jaga bicaramu. Aku tidak melindunginya. Semua yang kukatakan dan kulakukan sesuai dengan aturan Biro Elang kami. Jika kau keberatan, kau bisa mengadu ke direktur kami. Ya. Sejak kapan DK Hall bisa menangkap orang tanpa izin? Siapa yang memberi hak? Atau kalian semua seenaknya menangkap dan menahan siapapun? Lalu apa gunanya Biro? Benar, apakah Biro kita hanya pajangan? Apakah kita hanya pemalas? Manajer Budi, hari ini kami bertekad membawa Citra kembali bersama kami. Tolong jangan halangi kami. Setelah itu, pemimpin kami akan berbicara dengan direktur Anda. Tidak mungkin aku biarkan kalian membawa Nona Citra pergi. Aku sudah terlalu baik padamu. Dengan kemampuan kecilmu yang menyedihkan, beraninya kau pamer di depanku? Aku berada di puncak alam ilahi. Beraninya kau bilang kemampuanku menyedihkan. Kapten Budi, apakah kau bertekad hari ini untuk melindungi Citra, begitu? Ini bukan soal melindungi seseorang. Pembunuhan telah terjadi di sini. Biro Urusan Ilahi kami bertanggung jawab atas kasus khusus sepertimu. Berdasarkan akal, perasaan, dan hukum seharusnya, Biro Urusan Ilahi akan menyelidiki dan menangani ini. Kau salah paham. Tindakan Biro itu sah dan dibenarkan. Kaulah yang melanggar aturan. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, maka lupakan saja. Tetua, sepertinya kita tidak punya pilihan selain dengan paksa membawa mereka kembali hari ini. Apa kau akan membunuh kami semua juga? Peluru itu buta, jadilah pintar dan minggirlah. Jika tidak, jika kau terluka, itu urusanmu. Bunuh. Apa yang harus kita lakukan? Begitu tembakan dimulai, benda ini akan meledak, maka tidak akan bisa menangani kekacauan. Menangkap seseorang dengan paksa? Arif, sepertinya kau bertekad untuk menyeret Istana Deka bersamamu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau membunuh tuan muda hari ini. Kau harus membayar dengan nyawamu. Ya, masalah ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Biro Urusan Ilahi kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara tuntas dan memberikan penjelasan kepadamu. Tapi aku peringatkan kau, sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Kau membawanya kembali ke biro. Kau mencoba melindunginya. Banyak kesempatan untuk itu. Maaf, tapi kami tidak bisa bergeming soal ini. Kau bisa pergi menyelidiki, tapi Citra, kami harus membawanya. Tidak mungkin. Persetan kau. Tidak ada kesepakatan. Tangkap dia, anak-anak. Nona Citra, aku akan menahan mereka. Kamu pergi. Mereka tidak akan berani menyentuh kita. Jaga dirimu, jangan khawatirkan aku. Siapa yang memberimu izin untuk bertindak sendiri? Salam, Tuan. Salam, Tuan. Anakku, anakku. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Itu dia. Pemimpin Phoenix Surgawi, dialah yang membunuh tuan muda. Ya, Celestial Phoenix, kamu selama ini seenaknya bertindak di kancah internasional. Tapi hari ini kau berani macam-macam denganku? Pertama, aku tidak membunuh anakmu. Dan kedua, bukan aku yang menyebabkan kematian anakmu, tapi kamu. Aku? Apa yang kau bicarakan? Anakmu memang sombong dari sononya. Dia menganggap hukum dan aturan sebagai mainan anak-anak. Bahkan jika hari ini tidak terjadi apa-apa, cepat atau lambat, dia pasti akan mati dengan kejam. Kamu, yang memanjakan anakmu, kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Ini keterlaluan, kau bunuh anakku. Dan sekarang kau berani menggurui aku. Kau mencari masalah. Tuan Istana Deka, hanya itu yang kau punya?
Ketua Balai Deka sudah menjadi yang terbaik mutlak di dunia ini, namun bahkan tidak bisa mengalahkan Nona Citra. Phoenix Surgawi, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Tapi untuk apa yang terjadi hari ini, hanya karena kultivasimu begitu dalam, apa kau bisa menutup-nutupinya? Jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Tapi jangan lupa, meskipun kau pergi, kakak dan adikmu tidak akan bisa. Jadi, itu tepatnya mengapa aku berdiri di sini membuang-buang waktuku denganmu. Tapi itu tidak berarti bahwa aku menyerah padamu. Xavier, kamu memang orang besar. Gunakan kepalamu dan pikirkan, siapa sebenarnya yang membunuh putramu? Jika benar aku yang melakukannya, apakah aku tipe orang yang melakukan sesuatu tapi tidak mengaku? Guru, Phoenix Langit selama ini adalah karakter yang mencurigakan. Hari itu, Tuan Muda melihat kecantikannya, dan dia mulai memiliki pikiran lain. Malam itu juga, dia menyuruh seseorang untuk membiusnya. Tapi mengingat temperamen Phoenix Langit, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir itu? Dalam kemarahan, dia membunuh Tuan Muda. Sekarang dia ingat bahwa dia memiliki kakak dan adik untuk dilindungi, jadi dia tidak berani mengakuinya. Tidak mungkin. Phoenix Langit, putraku memang salah, tapi setidaknya beri aku bantuan dan ampuni nyawanya. Aku akan menghukumnya sendiri nanti. Lalu aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Berapa kali harus aku katakan padamu? Aku tidak membunuhnya. Pikirkan mengapa putramu datang ke kotaku Z entah dari mana, mengapa dia mengejarku tanpa alasan, dan mengapa dia mati tanpa alasan. Apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Maksudmu? Putramu digunakan oleh seseorang menjadikannya pion dan kau yang kedua. Tunggu. Kau? Yang mulia, tolong lihat dengan jelas. Hari itu, Tuan Muda mendengar bahwa aku akan kembali untuk kunjungan keluarga, jadi dia mengikuti. Aku akui, aku memang berniat menggunakan Tuan Muda untuk membuat masalah bagi Phoenix Langit, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Citra sudah gila, dia membunuh Tuan Muda. Aku bersalah, tolong hukum aku, Tuan. Aku bersalah, tolong hukum aku, Tuan. Aku bersalah, tolong hukum aku, Tuan. Tuan, semua bukti ada di sini. Anak panah itu seharusnya memiliki sidik jari Celestial Phoenix. Video tadi malam juga utuh sepenuhnya. Hanya Celestial Phoenix yang masuk ke dalam. Penjaga keamanan tadi malam semua telah mengaku juga. Mereka pergi menangkap Celestial Phoenix tetapi tidak bisa menangkapnya. Lalu mereka melihat Celestial Phoenix dan Tuan Muda sendirian di ruang terpisah. Selama waktu itu, mereka juga mendengar Tuan Muda teriakan Tuan. Kau dengar anakku dibunuh di dalam sana. Sekelompok sampah tak berguna ini, apa gunanya mereka bagiku? Para pengawal sudah langsung pergi ke Arif minta tolong, tetapi mereka benar-benar tidak bisa mengimbangi Celestial Phoenix. Tuan! Tuan, begitu aku mendengar panggilan darurat Tuan Muda, aku segera bergegas ke sana dan memberitahu penjaga serta pengawal lainnya. Namun sayangnya kami terlambat selangkah, kami tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda. Aku pantas mati untuk ini. Celestial Phoenix, apa lagi yang ingin kau katakan? Arif. Meskipun kita bersaudara, dalam menghadapi masalah seperti ini, aku pun tidak akan menutupimu. Kau memfitnah adikku. Siapa bilang kau tidak membunuhnya sendiri? Arif, bukankah lebih baik hidup saja? Mengapa kau harus mencari kematian? Apa yang ingin kau lakukan mengancamku? Saling menghancurkan? Aku bertanya padamu, mengapa kau meminta kematian? Cukup Celestial Phoenix, kau tidak boleh mengancam anak buahku. Kau juga seorang tua bodoh yang pikun. Kau dipermainkan dan kau berterima kasih pada mereka. Kau, para penjaga, tangkap dia. Siap. Tunggu. Takut sekarang, ya, sudah terlambat untuk itu. Aku punya bukti bahwa aku tidak membunuhnya. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Kakak, apa ini benar? Kau bilang itu tidak mungkin, karena kau tahu bahwa aku tidak mungkin punya bukti. Jadi saat kau membunuhnya, kau pastikan tidak ada yang melihat. Citra, jangan fitnah aku, dan sekarang kau masih mencoba untuk menyalahkanku? Phoenix Surgawi, tunjukkan buktimu jika kau punya. Berhenti berakting. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa punya bukti? Aku menghindari semua kamera, tidak ada yang melihat, dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya sekarang. Phoenix Surgawi, aku ingin melihat seperti apa bukti milikmu sebenarnya. Apa kau mengatakan bahwa orang yang masuk ke villa tuanku hari itu bukan kau? Apakah seseorang yang menyamar menjadi dirimu? Tidak peduli seberapa banyak kau bicara hari ini, itu tidak akan mengubah apapun. Kau harus bayar dengan nyawamu untuk Tuan Muda. Arif, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku berpikiran sederhana dan hanya seorang kasar? Apa maksudmu? Sejak kau memperkenalkan Lutfi, aku sudah tahu sebagian besar rencanamu. Jadi kau benar-benar pikir aku tidak punya rencana cadangan? Apa maksudmu? Apa maksudmu sebenarnya? Saat aku pingsankan Lutfi, ini video pengawasan. Apakah ini asli atau palsu? Nilai sendiri.
Citra, berhenti mencoba mengaburkan masalah. Kami tidak akan tertipu. Tuan jangan tertipu olehnya. Dialah yang membunuh Tuan Muda. Jika dia membunuhnya, mengapa engkau menghancurkan ponselnya? Aku takut kau mungkin tertipu oleh video palsunya. Apa kau menganggap kami semua bodoh? Atau kau pikir kau yang paling pintar? Apakah video itu asli atau palsu? Aku bisa mencari ahli paling profesional untuk memverifikasinya nanti. Kebohongan akan terbongkar saat itu. Aku sudah mencadangkan video ini. Kau bisa menontonnya kapan saja, dan kau bisa mencari ahli paling profesional untuk memverifikasi apakah video ini asli atau palsu. Aku percaya kebenaran tidak bisa dipalsukan. Tidak mungkin. Kau berbohong. Coba tebak kenapa aku ada di ruangan itu dan meninggalkan pisau lempar. Kau sengaja meninggalkannya di ruangan itu. Ya, aku sengaja meninggalkannya untukmu. Jadi, kesimpulannya, kaulah yang membunuh Tuan Muda. Itu hal yang menarik untuk dikatakan. Apakah aku yang menyebabkan kematiannya, atau aku yang membunuhnya? Kau harus menjelaskannya. Tapi kau juga bisa bertaruh bahwa aku tidak memasang pengawasan, bahwa aku menggertakmu. Kau mencari masalah. Aku tidak berniat membunuhmu, tapi karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi kau benar-benar membunuh anakku. Aku tidak membunuhnya. Dia yang melakukannya. Aku tidak percaya padamu. Mustahil kau punya video. Baiklah. Karena kau sangat ingin mati, akan kubuat kau menarik perkataanmu. Kakak kedua, aku sudah mencadangkan video ini ke cloud. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Jangan jatuhkan kali ini. Arif, kau bajingan, akan kubunuh kau. Ya, benar. Aku membunuh anakmu. Bajingan kecil itu pantas mati. Apa kemampuan yang dia miliki? Selalu meremehkan orang, hanya menyuruh-nyuruhku. Kau monster. Citra. Kenapa menyalahkanku? Kenapa tidak menyalahkanmu? Ini semua salahmu. Salahku? Aku seharusnya tidak kembali. Aku seharusnya hanya menonton kalian mengambil alih harta ayahku dan mengusir saudara-saudaraku dari rumah. Bukankah cabang kita harus melawan? Korporasi Citra didirikan oleh ayahku. Kalian semua di sini untuk menguras grup Citra hingga kering, lalu mengambil semua milik ayahku tanpa menyisakan apapun. Lalu kau menyalahkan kami karena melawan? Apa masuk akal di dunia ini? Kamu? Meskipun begitu, adikku tidak menghabisi pihakmu juga. Tapi kau, Arif, apa yang kau lakukan? Kau membunuh Tuan Muda Istana dan menjebak adikku karenanya. Jika bukan karena kemampuannya, pihak kami pasti akan binasa cepat atau lambat juga. Lupakan. Pemenang adalah raja. Yang kalah bukan apa-apa. Citra, kau menang. Aku mengaku kalah. Binatang itu pantas tidak kurang dari kematian. Seret dia keluar. Kau tahu dari awal bahwa Arif akan membunuh anakku dan menjebakmu karenanya. Ya. Jadi kau bisa menyelamatkan anakku. Ya. Tapi kau tidak. Kenapa? Kau hanya ingin menggunakan kematian anakku untuk membunuh Arif. Tapi jika kau menyelamatkan anakku, aku masih bisa membantumu melawan Arif. Aku bisa menyelamatkan anakmu. Setelah dia mengejarku dan ditolak, dia mengirim orang untuk menangkapku. Pria dengan karakter yang buruk. Aku bersikap penyayang dengan tidak membunuhnya. Dan kau ingin aku menyelamatkannya? Kau. Nah, aku mengantarmu pulang. Pulanglah ke rumah. Nona Citra. Kami juga pergi. Aku akan melewatkan ucapan terima kasih formal. Jika bukan karena Nona Citra membantu kami di luar negeri, regu jiwa darah kami pasti sudah musnah sejak lama. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang besar, bahkan selama 3 kehidupan. Kita semua anak-anak Tiongkok wajar saja untuk saling membantu. Selama single. Adik, kita sama-sama dari keluarga kan? Ayah melakukan semua yang dia bisa untuk memperlakukan cabang utama dan cabang ketiga dengan baik. Tapi kenapa mereka dengan kejam ingin kita mati? Kenapa sih? Itu sifat manusia. Dulu, jika ayah tuh hanya memberikan mereka sedikit sesuatu, mereka mungkin akan bersyukur. Tapi karena dia memberi mereka terlalu banyak,
Mereka merasa bahwa keluarga seharusnya milik mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kita mengambilnya kembali? Adik, kakak sudah tidak pulang selama 3 hari. Apa yang akan kita lakukan? Dia kembali? Kakak, Siapa yang minta pendapatmu? Pergi. Berhenti. Apa? Adik perempuanku yang tak terkalahkan. Apa kau akan membunuhku? Aku tahu kau kuat. Saat kau kembali, kau menghabisi cabang ketiga. Dan yang itu... Arif, dewa perang kuil Deka itu, kau juga mendorongnya hingga mati. kakak, apa maksudmu? Maksudmu ini salahku? Apakah kau berhak bicara di sini? Pergi! Citra, kalau kau punya nyali, bunuh aku! Adik ini... Kakak kedua, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Nona Citra, jangan. Mundur. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Dasar wanita jalang gila, bunuh aku saja kalau kau berani. Silakan, terus maki. Aku bisa lihat kau belum selesai. Yah, aku juga belum selesai bermain. Hari ini, aku benar-benar ingin lihat apakah kau bisa memakiku sampai mati atau aku akan mempermainkanmu sampai mati. Apa maumu? Selesai bertingkah gila, bangun dan bicara. Bos, bangun. Eko, biar aku tanya kamu. Apa sebenarnya yang membuatmu marah besar? Atau pesta dan main perempuan sudah jadi rutinitas harianmu? Aku marah. Kenapa ayah memberikan semua ekuitas kepadamu? Jelas, akulah anak tertua di keluarga. Kakak, bukan begitu. Diam. Kamu yang seharusnya diam. Kamu pukul aku lagi. Bukankah kamu pantas mendapatkannya? Di luar sana, di depan cabang pertama dan ketiga, kamu bahkan tidak berani bersuara. Mereka suruh kamu berlutut, kamu lakukan. Tapi begitu kembali dengan kakak, kamu jadi berani. Apa kamu laki-laki? Cabang pertama dan ketiga, mereka tidak normal sama sekali. Apa yang bisa aku lakukan? Aku paham kamu takut pada mereka, tapi untuk kakak kedua yang sangat peduli padamu, kamu pukul dia. Benarkah itu? Kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tidak punya hati nurani, tidak bisa membedakan benar dan salah, tidak tahu mana yang benar. Jika kamu punya sedikit keberanian, bagaimana mungkin ayah pernah memberikan semua saham kepadaku, anak angkat? Bukannya kepadamu, anak kandungnya? Karena ayah tahu, tidak peduli apa yang dia berikan kepadamu, pada akhirnya kamu akan tidak punya apa-apa. Berikan padaku, setidaknya aku bisa memberimu makan. Kamu. Lihat saja dirimu di cermin. Apa yang pernah ayah lakukan salah padamu? Dia memanjakanmu sejak kecil, memberimu hidup mewah. Bahkan di ranjang kematiannya, dia masih merencanakan masa depanmu. Tapi kamu, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih, hanya dendam. Apa ayah harus terlahir berhutang padamu? Berhutang padamu sampai mati, dan yang tersisa hanya kepahitan. Kakak, apa kamu tidak ingat? Saat kamu berusia 13 tahun, kamu demam tinggi. Ayah menemanimu selama 3 hari 3 malam. Dia tidak pergi menandatangani kontrak 1 miliar. Dan pertama kali kamu pergi jauh untuk kemah musim panas, kamu tidak bisa tidur dengan teman-teman sekelasmu. Jadi ayah dan aku mengemudi 300 km untuk menjemputmu dan membawamu pulang. Tuan muda, tuan tua sebelum meninggal paling khawatir padamu. Tuan Arif, almarhum tuan, sebelum wafat paling mengkhawatirkanmu. Saham yang ayah tinggalkan untukku tidak berarti apa-apa bagiku. Eko, aku sampaikan ini hari ini. Kapan kau benar-benar mengambil alih? Aku akan membagi saham perusahaan menjadi 2. Setengah untuk kakak kedua, setengah untukmu. Kakak, aku tidak bisa menerimanya. Ayah sudah memberiku cukup. Kakak kedua, lakukan saja apa yang kukatakan. Baik. Aku akan mulai di grup Citra besok. Aku memberimu 1 tahun. Setelah itu, jika kau masih belum mampu, aku akan mengambil dokumen ekuitas dan mengusirmu dari grup Citra. Kau tidak berniat menyingkirkanku, kan? Kakak, adik tidak seperti itu. Jika aku benar-benar ingin kau pergi, aku akan mengusirmu sekarang juga. Apa kau bisa menghentikanku? Atau kau pikir kau lebih kuat dari Arif dan Arif? Baiklah. Adik, ada masalah. Kakak, ada apa lagi? Ada apa dengan kepanikan ini? Masih saja tidak sabar setelah sekian lama, apa langit runtuh atau grup Citra bangkrut?
Semua pemasok dan beberapa mitra bisnis kita mengumumkan hari ini mereka memutuskan hubungan dengan grup Citra. Kalau begini grup kita akan segera macet total. Ya, Baru kali ini, grup Citra kita bernilai 100 miliar. Kita selalu menjadi pihak yang memilih dengan siapa bekerja sama. Sekarang mereka yang mengusir kita, berhenti total. Pengkhianat betul. Jadi, apa peduliku kau bernilai 100 miliar? Keluarga Prasetyaku bisa melenyapkanmu dengan sekali jentik. Wina, apa yang kamu lakukan? Wina? Siapa itu? Arif adalah kakakku sendiri. Lukman adalah ayahku sendiri. Jadi menurutmu aku siapa? Cabang ketiga sudah habis. Kamu seharusnya bersembunyi dan diam. Kenapa kamu malah buru-buru masuk sampai kamu terbunuh? Atau apakah kamu lebih baik daripada ayah dan kakakmu? Kamu. Wanita, jangan terlalu sombong padaku. Tentu, grupmu bernilai 100 miliar, tapi arus kasmu tidak melimpah. Aku sudah memutus semua pasokanmu. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya tepat waktu, maka CEO. Dan kamu ini siapa? Kamu bahkan tidak tahu Tuan Muda Prasetya. Kamu benar-benar bodoh. Tuan Muda Prasetya. Aku ingat keluarga Prasetya putra sulungnya adalah Sandi, kan? Itu sepupuku. Tadi, Sandi diculik di luar negeri. Kepala keluarga Prasetyamu memohon padaku untuk membawanya kembali. Paman dan sepupumu, saat mereka melihatku, mereka harus menundukkan kepala. Sebaiknya kamu bawa pacar kecilmu dan pergi, agar kita tidak membuat keributan. Kamu bilang paman dan sepupuku harus menundukkan kepala saat melihatmu. Apa kamu masih bermimpi? Grupmu tidak ada apa-apanya di mata keluargaku. Aku selesai buang-buang napas untukmu. Aku akan telepon Sandi. Halo, orang yang kamu hubungi tidak dapat dihubungi saat ini. Setiap kali aku membutuhkannya, dia tidak ada. Aku menunggu kamu menelepon sepupuku. Apa kamu tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi? Enya, dari sini jangan rusak moodku. Citra, hari-hari baikmu sudah berakhir. Hari ini aku akan membuatmu mundur sebagai ketua. Membuat saya mundur sebagai ketua bagaimana? Baiklah, kamu duduk. Jangan sombong. Saya akan mengadakan rapat dewan direksi sekarang juga. Kamu bahkan bukan anggota dewan. Apa yang memberi kamu hak untuk mengadakan rapat dewan? Hei, jangan omong kosong. Jika kamu tidak ingin perusahaan ini bangkrut, maka segera panggil rapat dewan. Juga, saya akan menyuntikkan modal, sebagian untuk Wina, untuk membeli beberapa ekuitas. Jadi seperti ini dia akan memenuhi syarat menjadi ketua. Saya benar-benar tidak menyangka itu, Tuan Muda Prasetya ini. Cukup romantis. Untuk mendapatkan senyum kekasihmu, kamu mengerahkan segala cara. Baiklah, selama Dewan setuju bahwa Wina menjadi ketua, maka saya tidak masalah, kakak. Hei? Sebarkan kabarnya, panggil para direktur untuk rapat. Iya, ketua. Halo Ketua. Halo Ketua. Ketua, Anda memanggil kami, apa instruksi Anda? Sepertinya semua sudah hadir. Kalau begitu saya langsung ke pokok masalah. Ini Nona Wina, saya yakin kalian semua mengenalnya. Dia bilang dia ingin saya menyerahkan posisi ketua kepadanya. Jika kalian semua setuju, saya tidak masalah dengan itu. Ini konyol, Wina. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi ketua kami? Kamu bahkan bukan direktur, dan gelarmu itu dibeli dari luar negeri. Apa yang membuatmu menjadi ketua? Karena kamu cantik. Bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak secantik Nona Citra kita. Ya, berani sekali kamu mengatakan itu. Kita panggil polisi dan dia ditangkap. Kenapa buang-buang kata lagi? Ya, kakak. Bukankah kakaknya bilang dia akan mengirim kita ke tanah tak bertuan untuk memberi makan serigala? Jadi, kirim dia ke sana untuk memberi makan serigala juga. Kenapa kita harus berunding dengan mereka? Saat kakaknya berkuasa, dia tidak berunding dengan kita. Benar. Semua diam? Siapa sih kau datang ke grup kami untuk pamer kekuasaan? Siapa aku? Aku dari keluarga Hale di ibu kota kekaisaran. Thomas itu pamanku. Jadi menurutmu siapa aku? Keluarga Hale bukan apa-apa di depan ketua kita. Kenapa harus keluarga Hale? Keluarga Hale di tempat kami, mereka sampah. Tepat sekali. Kalian semua bodoh. Tidak tahu, aku sudah memutus semua pemasok dan mitramu. Rantai pendanaanmu akan putus. Kalian akan bangkrut. Apa? Sekarang kalian takut? Apa?
Selama kalian menjatuhkan Citra dan menjadikan Winaku sebagai ketua, aku tidak hanya mengembalikan pemasok dan mitramu, tapi juga menyuntikkan modal. Ketua, dia benar-benar memutus pemasok dan mitra kita. Ya, sepertinya begitu. Jadi sekarang kalian tahu harus memilih siapa sebagai ketua, kan? Ya. Ya, semua beri suara. Orang bijak mengikuti arus. Lagi pula, kursi ini, aku mulai bosan. Langkah cerdas. Tidak mungkin. Nona Citra punya latar belakang yang kuat. Dia sedang menguji kita. Aku, Yusuf, hanya mengakui Nona Citra sebagai ketua kita. Yang lain, tidak mungkin. Kami hanya mengakui Nona Citra sebagai ketua. Ya, bahkan jika korporasi Citra bangkrut hari ini, kami tetap mendukung Nona Citra sebagai ketua. Kalian? Tidak bisa menyenangkan semua orang. Sepertinya aku harus dengan enggan mengambil posisi sebagai ketua. Jalang, jangan sombong. Tunggu saja. Aku akan membuat grupmu bangkrut hari ini. Minta maaf. Aku ingin kau menggunakan semua sumber daya keluarga Prasetya. Luncurkan serangan skala penuh pada grup Citra di kota Kuzi. Dalam 1 jam, jika grup Citra belum bangkrut, kalian semua dipecat. Jalang, kau selesai. Bagaimana dengan adik? Citra, ini balas dendamku padamu. Apa kau akhirnya puas? Kau hanya katak dalam sumur, baru menang perebutan internal di grup Citra, dan kau pikir kau sudah hebat? Menghela napas tidak akan membantu. Kalian semua habis. Hei, apa? Saham kita sedang dijual pendek secara jahat. Anjlok. Apa? Oh, tidak, Ketua. Kita ada masalah. Mereka bilang ada masalah dengan kualitas bangunan kita. Mereka akan melaporkan kita ke otoritas dan menutup kita. Ya, aku benar-benar tidak menduga itu. Grup Halesi kecil berani menyegel gedung kita. Jalang, ini baru permulaan. Kau pikir aku bisa kau perdaya? Jalang, berani kau pukul aku. Seseorang pegang wanita jalang ini dan tahan dia. Aku akan memberinya pelajaran. Ya, beri dia pelajaran. Lihat saja apakah dia masih sombong. Tangkap dia. Lihat sekeliling sekarang kau tidak punya satu orang pun yang mau membantumu. Menunjukkan betapa busuknya dirimu. Dasar bodoh. Berani kau menyentuh Nona Citra? Kaulah yang minta dicari. Tepat sekali. Kenapa ketua kita perlu bantuan kita? Itu baru. Nah, itu baru lebih mirip. Kau. Jadi kau bisa bertahan juga. Tapi apa gunanya? Ini masyarakat hukum sekarang. Kau tidak akan membunuhku kan? Lagi pula, kau sudah menyinggung perasaanku. Grupmu akan bangkrut. Citra, bertelut dan minta maaf sekarang. Lalu serahkan posisi ketua padaku. Mungkin saat itu kau bisa memohon pada Prasetya. Biarkan grupmu bebas. Ya. Jika tidak, Wina, jangan terlalu jauh. itulah yang kulakukan. Saat kau mengirim kakakku dan ayahku ke penjara, bukankah itu terlalu jauh? Itu karena mereka melakukan kejahatan. Hei, adik, lemparkan saja mereka berdua ke hutan dan beri makan serigala. Itu ilegal. Ya, benar Bung. Sandi ini masih anggota keluarga Prasetya. Jika kita lakukan itu, Nona Citra akan terlibat. Dan sebelumnya, apa yang dilakukan Arif pada kita? Oh, benar adik. Panggil Raja Naga ke sini. Biarkan dia yang menangani, kan? Tidak. Adik, kenapa kau memukulku? Apa kamu dengar apa yang kamu ucapkan barusan? Menerjunkan seseorang ke daerah terpencil dan meninggalkannya. Itu kejahatan, tahu? Itu Arif, dia... Dan nasibnya, kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara juga. Cara kamu menangani masalah sekarang salah total. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, apa kamu langsung menyingkirkan orang itu? Aku peringatkan kamu, jangan lakukan apapun ilegal mulai sekarang. Karena kamu mengambil alih korporasi Citra, sebuah grup besar di tanganmu. Jika niatmu tidak murni, kamu hanya akan menjerumuskan dirimu ke jurang. Apa kamu mengerti? Mengerti, Kak. Kamu, dengan kepribadianmu yang manja, jika kamu berakhir di penjara, apa kamu bisa menghadapinya? Kamu bisa memiliki hidup dengan kemewahan, jadi melakukan kejahatan adalah hal paling bodoh. Orang masuk penjara karena kejahatan untuk memperjuangkan kesempatan tipis. Tapi kamu, untuk apa kamu melakukan kejahatan? Aku... Sial. Kapan kalian tidak akan pernah berhenti? Kita baru lakukan Sabira dia dalam masalah besar, dan kalian masih di sini melakukan sesi terapi keluarga. Apa kalian melihatku sebagai manusia? Ada yang salah. Harga saham kita baru saja turun setengahnya dan sekarang berita buruk ada di mana-mana. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Citra, satu-satunya jalan keluar adalah berlutut dan bersujud kepadaku dan Wina, dan kemudian mundur sebagai ketua. Badut, aku bahkan tidak akan mengotori tanganku memukulmu. Apa kamu babi? Kamu membuat masalah tanpa alasan. Kamu. Diam.
Prasetya, kenapa kamu takut padanya? Sandi antar ayahmu ke grup Citra kita. Jika kau tidak memberi jawaban yang memuaskan atau akan kubakar kau habis-habisan. Adik akhirnya bergerak. Nah, baru begitu adik. Sekarang baru bicara. Sekarang semuanya baik. Ini pasti gaya ketua kita. Hanya gertakan. Bahkan membawa Tuan Muda Prasetya untuk membawa orang terkaya Hale ke sini. Dengar saja dirimu sendiri. Citra, tidak ada yang bicara seperti itu pada kakakku. Kebohonganmu ini sangat menyedihkan. Kau pikir itu bisa menakutiku? Bilang satu kata lagi dan sumpah akan kurobek mulutmu. Kalian semua tunggu di sini. Prasetya, kemari. Paman, kakak, kalian ngapain di sini? Bajingan, siapa bilang kau bisa main-main di sini? Apa kau mau menghancurkan keluarga kita? Ayo pukul dia keras-keras. Tidak. Jalang, diam. Kepala, ini kesalahpahaman. Harap tenang, untuk semua kerugian grup, keluarga kami bersedia membayar kompensasi 2 kali lipat. Juga, bajingan kecil ini, aku akan menghukumnya dengan pantas. Hukuman apa? 3 minuman sebagai hukuman sendiri. Nona Prasetya, kami mengusirnya dari keluarga Prasetya. Mulai sekarang, dia tidak akan mendapat sumber daya dari keluarga kami. Baik. Terima kasih. Kakak, kenapa begitu? Hei kakak. Kau punya nyali untuk bertanya kenapa? Demi seorang wanita, kau menggunakan sumber daya keluarga kami. Hanya dalam 1 jam, kau menghabiskan puluhan miliar. Meskipun keluarga kami kaya raya, kami tidak bisa menangani kau membuang-buang uang seperti ini. Kakak, aku hanya sangat marah. Marah? Kau pikir kau siapa? Raja marah, orang mati bergelimpangan? Kau tahu kau hampir membuat keluarga kami hancur selamanya sebelum kau melakukan sesuatu. Bisakah kau menggunakan otakmu? Kakak, tidak separah itu kan? Tidak separah itu. Kau tahu siapa sebenarnya Nona Citra? Kalian berdua keterlaluan. Apa penting siapa aku? Apakah alasan sebenarnya untuk ini benar-benar karena siapa aku? Kakakku maksudnya, apakah dia hanya orang biasa, sehingga kalian bisa menindasnya seperti ini? Beginikah cara keluarga Prasetya bertindak? Nona Kirana, Nona Citra, kami mengerti maksud Anda. Ini pasti kecelakaan. Kami tidak akan mengulanginya lagi mulai sekarang. Kuharap Anda sungguh-sungguh. Kau boleh pergi mulai sekarang. Kau bukan lagi anggota keluarga Prasetya. Kakak! Tidak, maaf kakak. Kakak! Tidak, kumohon, aku salah kakak. Keluar. Kakak, aku salah. Beri aku kesempatan lain. Kakak, beri aku kesempatan lain. Kakak. Kau masih di sini? Keluar. Citra, kau akan membusuk di neraka. Beraninya kau bicara seperti itu tentang adikku. Kalian orang-orang dari cabang ketiga telah melakukan banyak kejahatan. Kalianlah yang pantas mati. Baik, kau menang hari ini. Aku tak punya kata-kata lagi. Wina, hentikan akting munafikmu. Apa kau tidak tahu seperti apa kakakmu pada rapat dewan hari itu? Apa kau tidak tahu apa yang dilakukan kakakmu? Dia memanggil Raja Naga untuk mengatakan bahwa dia akan mematahkan kaki kami bertiga, dan kemudian mengirim kami ke tanah tak bertuan untuk memberi makan serigala. Tapi sekarang kau berdiri di sini dengan selamat, sementara ayahku dan kakakku sudah dipenjara. Mereka dipenjara karena mereka melakukan segala kejahatan. Mereka pantas dihukum oleh hukum. Apa kau pikir keluargamu terlahir mulia? Bahkan ketika mereka berbuat salah, bukankah mereka harus dihukum? Aku tidak percaya itu. Bagaimanapun kau memutarbalikannya, keluargamu memang tidak berperasaan. Kau sudah keterlaluan. Sepertinya aku terlalu santai, sehingga setelah kau melakukan omong kosong itu, kau masih berani berdiri di depanku dengan penuh hormat dan sopan. Kakak, panggil Paman Budi, bawa dia ke sini. Kakak, telepon Paman Budi, suruh dia ke sini. Adik, kamu seharusnya lakukan ini dari dulu. Beberapa hal bisa aku lakukan, tapi kamu tidak bisa. Ya, mengerti. Hei, ini Eko, kau ketua naga kan? Oh, adikku ingin kau mampir di kantornya. Kau mau menakut-nakut siapa? Kau pikir aku takut padamu? Kamu. Jangan buang kata padanya. Aku tak mau repot dengan kalian. Apa aku bilang kau boleh pergi? Aku suruh pergi tadi, tapi kau tidak. Sekarang terlambat. Apa kau mau kasar? Kau perampok. Kau mau aku telepon polisi sekarang? Telepon polisi? Silakan telepon mereka. Telepon. Kalian semua.
Kalau kau mau bicara baik-baik, kami akan bicara baik-baik denganmu. Kau tidak bicara baik-baik. Kalau begitu kami akan gunakan cara tidak baik untuk menghadapimu. Kau pikir cabang ketigamu bisa berbuat semau kamu? Nona Citra, semua info negatif sudah dibersihkan sekarang. Luar biasa, harga saham kita sudah pulih dan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini menakjubkan. Sekarang kami dengan ini mengumumkan berinvestasi 30 miliar di grup Citra. Siapa berani buat masalah di bawahku? Berani sekali. Salam yang mulia burung Phoenix Surgawi. Berdiri. Ini wanita yang menyebabkan masalah di sini. Beraninya dia, penjaga. Patahkan lengan dan kakinya, dan gores wajahnya juga. Citra, aku tahu aku salah. Tolong, biarkan aku kali ini saja. Citra. Sudah terlambat untuk menyadari kesalahanmu sekarang. Bawa dia pergi dulu, jangan kotori lantaiku. Penjaga, bawa dia pergi. Ya yang mulia, ampuni aku Citra. Tidak Wang Jian, aku benar-benar tahu aku salah Citra. Adik, apakah kamu akan membiarkan Wina mati? Bukan ide yang bagus kan? Aku hanya menakutinya. Ketika mereka datang tadi, aku sudah mengiriminya pesan sebelumnya, hanya untuk sedikit menakutinya. Bagus. Sayang sekali orang seperti Wina tidak bisa mati. Sepertinya dia tidak mengindahkan kata-kataku. Nona Citra, apakah kamu malam ini senggang? Aku ingin mentraktir kalian makan malam. Tanpa kalian, aku tetap pergi. Aku pergi. Kakak, aku juga pergi. Hei kakak, aku pikir putra sulung keluarga Prasetya itu tampaknya menyukaimu. Kenapa kamu menolaknya? Banyak orang yang suka padaku. Oh, aku tidak percaya. Maksudmu apa? Aku tidak cantik, kurang menarik? Kak, kamu cantik banget. Tapi menurutku, pria-pria di dunia ini yang bisa mengejarmu mungkin nggak banyak. Kamu cari gara-gara. Halo? Hei, bos, wanita itu mudah ditakuti. Dia pingsan begitu kita seret. Kita buang dia di tempat sampah. Kalian berdua jaga dia dulu, keluar setelah dia sadar. Ya. Tuan Eko, kami curiga Anda terlibat perkelahian dari 6 bulan lalu. Anda harus ikut kami. Tidak. Kalian salah orang. Kapan saya pernah berkelahi? Siapa yang mengirimu ke sini? Aku harus cari adik perempuanku. Tidak perlu. Nona Citra yang mengirim kami. Mustahil. Kalau tidak percaya, telepon dan tanya sendiri. Kak, akhirnya kamu datang. Aku suruh mereka ke sini. Kakak, bermainlah bersama. Ikut mereka. Mereka tidak akan menahanmu lama. Hanya 3 bulan. Kenapa aku dikurung? Kenapa? Setelah 3 bulan, kamu akan mengerti. Bawa dia pergi. Hei, jangan! Tidak. Kak, kamu nggak boleh lakukan ini. Kak, aku tidak akan berani melakukan apapun yang ilegal lagi. Di sini mengerikan, sangat buruk. Aku tidak ingin kembali lagi. Tuan Yudi, Anda terlahir kaya, tidak pernah kekurangan apapun sejak kecil. Itulah mengapa Anda tidak menghormati hukum. Tapi Anda harus ingat, jika Anda melanggar hukum, itu bukan hanya soal memenjarakan Anda selama 3 bulan. Oh, aku tahu aku tidak akan pernah melakukan apapun yang ilegal atau melanggar aturan lagi. Baiklah, ayo antar kakak pulang mandi dulu, lalu kita makan besar. Aku ingin daging, semua jenis daging. Makanan di sini benar-benar ampas babi, itu menyiksaku. Terima kasih adik, terima kasih telah datang ke keluarga kami. Kau tidak menyalahkanku? Tentu tidak, aku tahu sekarang. Tidak peduli apakah itu kau atau ayah atau bahkan Kirana, kalian semua adalah orang terdekatku. Kalianlah yang benar-benar peduli padaku. Kakak, ayo pergi. Iya, ayah. Nona, Anda awalnya menetapkan dalam wasiat kedua bahwa jika Nona Citra tidak bisa mengatasi cabang pertama dan ketiga, maka jual saham dengan diskon dan bagikan di antara 3 anak. Tapi sekarang sepertinya wasiat kedua tidak akan diperlukan, Nona. Arwah Anda di surga dapat beristirahat dengan tenang.